Cek. Oke, malam teman-teman. Hari ini kita kedatangan tamu GM kita Pak Niko. Selamat malam semuanya teman-teman. Pak Niko, selamat malam. Ko Eka yang Malam. belum sido, wajahnya lain ini Malam. sama pertama kali ketemu tahun lalu sama tahun ini beda. Ininya Beda. janggutnya ada dua sekarang. Beda rekening, Cek. Kalau belum Busido, janggutnya cuma satu. Sekarang udah dua yang lipatnya itu. Rekeningnya juga bersinar-sinar itu. Ko Eka itu. Oke, hari ini kita temanya kita goal setting ya Pak ya. Kemarin kita udah ada training goal setting dengan Pak Niko juga. Mungkin hari ini Pak Niko mau share ini juga PDF lagi Pak. Untuk yang kemarin. Iya. Makanya tadi saya bilang kan kemarin baru training goal setting, cuma ya nggak apa-apa sih mau diulang juga. Sebenarnya saya nggak pernah mau ngulang sih kalau training, cuma ya terserah tim lah. Mumpung kita udah datang, masa saya nggak bawain. Udah saya jadikan host Pak. Oke. Ini pada denger semua ya? 129 orang ya? Jelas. Oke, teman-teman. Hadir kok, jelas kok. Oke. Ini saya ulang sih yang kemarin. Sebenarnya bukan sebenarnya training ini nggak boleh diulang karena cuma boleh one time aja di situnya. Cuma mumpung kalian udah terlanjur lah, saya kalau udah janji nggak bisa ganti. Jadi saya akan bahas goal setting, teman-teman. Tapi nggak ada afirmasi hari ini ya. Nah, goal setting ini penting karena saya selalu bilang ini adalah tahun pertamanya AFC, dimulai lagi nol rank. Keiko Eka Bushido mulai lagi dari nol, Budi Darwin, Dr. Luigi, semua member mulai dari nol. Ini kayak tahun baru kita nih. Cuma apa sih yang kita harus lakuin di tahun-tahun awalnya AFC ini? Nah, kita perlunya goal setting, how to set a goal setting. Jadi kita perlu target, kita perlu mau jadi apa, karena kalian kalau nggak ada goal setting jadinya kayak gini nih, a goal without a plan is just a wish. Itu bahasa Indonesia kayak impian tanpa rencana, itu hanya kayak harapan aja, angan-angan aja. Ya, itu tepatnya translate Indonesia kayak gitu. So, kalian perlu rencana. Kenapa? Kalian, ini kedengarannya gede ya, suaranya ya teman-teman ya? Jelas, Pak. Jelas ya. Jadi, jelas, Pak. Ya, jadi kalian penting tahu bahwa mungkin selama ini jalan di AFC, tapi kalau nggak ada goal setting, jadi nggak ada arahnya. Jadi kalian cuma kayak sharing, prospek gitu mulu, tapi jadi nggak ada sama sekali targeting yang jelas. Nah, disinilah dengan menerapkan goal setting akan memberikan kita visi jangka panjang dan juga motivasi jangka pendek. Kenapa sih? Karena goal setting itu nggak boleh terlalu tinggi, itu syaratnya tuh. Jadi ada motivasi jangka pendek. Kenapa? Karena kita achieve pelan dulu, dan membuat impian Anda terwujud bukan sebagai angan-angan. Langkah-langkahnya, jadi saya bagi waktu itu 4 step. Jadi ada langkah-langkahnya. Step pertama sama kayak di NDO, tentukan impian dan visualisasikan. Ingat, tapi ini agak lebih detail ya. Ingat harus spesifik, terukur, realistis dan berjangka waktu. Jadi kalau teman-teman, saya nggak tahu kalian bikin impian atau enggak, tapi saya buat impian, tempel. Pak Ernest sendiri juga punya tempel impian. Nah, ini yang saya takutin. Jadi leader ini kadang NDO-in. Sorry. Kenapa ya? Halo? Oh, oke, sorry. Tiba-tiba screen saya ganti. Jadi banyak leader-leader nggak anggap ini serius. Jadi dia nggak pernah tempel impian. Sebenarnya tempel impian tuh apa sih pentingnya teman-teman? Contoh saya tanya sama Ci Fangfang ya. Ci. Iya, Pak. Cici impiannya apa? Impiannya pengen beli rumah. Pengen beli rumah, oke. Nah,
Nah, ini bedanya. Ini bukan cifang-fang ya, tapi saya kasih contoh. Kadang, kalau Anda nggak tempel impian Anda nggak bisa ingat tiap hari. Jadi kadang kita bahkan nggak ingat, karena kita kan sibuk ya, rutinitas harian kita. Nah, biasanya orang-orang yang nggak tempel impian, dia cuma ingat impiannya waktu ditanya. Jadi kayak tadi, impian kalian apa? Kalau nggak ada yang nanya, cenderung nggak ada. Nah, bedanya kalau kami yang nempel impian, terus lihat tuh, harus spesifik, terukur, realistis. Jadi kayak contoh kita mau rumah. Berapa rumah? 3M, 5M, 8M. Tapi kalau saya bikin dulu waktu saya bikin 1M dulu. Gitu loh. Jadi kenapa? Nanti punya rumah yang benar-benar itu nanti at least saya punya rumah baru dulu. Nah, rumahnya 1M gitu loh. Jadi masih make sense buat dikejar. Kalau rumah 25M, jadinya nanti nggak achieve, lemes. Itu penting tuh. Berjangka waktu. Jadi kalau Anda tempel impian rumah realistis dulu, terus tulis tanggalnya mau kapan. Contoh kita tutupan Noreng tanggal 25 Oktober. Rata-rata tanggal 4 sampai 5. Kan 25 September tutupan Reng. Bonus rata-rata 4 sampai 5 Oktober. Udah tulis tuh, tanggal 7 Oktober tahun 2021 saya akan memiliki rumah senilai 1M. Kan bisa kan? Nah, itu bedanya. Waktu Anda tempel, setiap hari ini kita lihat ya, tempelnya harus di tempat di mana Anda bisa lihat setiap hari. Dulu kalau saya nempel, ini kan di ruang kerja ya. Kalau saya di kamar, tempelnya tuh nggak di mana. Saya tempelnya di langit-langit gini. Nah, ada orang yang tempelnya di sini tuh, di samping lukisan. Jadi dia kalau mau lihat pintu dia bisa lihat. Kalau saya kenapa sih di langit-langit sukanya? Jadi kadang sebelum saya mau tidur, kalau saya tidur gitu, saya pasti ngeliatin tuh. Nah, sebelum saya tidur setiap malam saya lihat impian saya. Nah, itu sih maksudnya teman-teman. Jadi Anda harus punya impian yang betul-betul Anda kejar. Yang betul-betul Anda ingat setiap hari. Gimana cara ingatnya gampang? Yaitu Anda tempel impian Anda. Simple ya teman-teman ya. Ini hal simple, tapi nggak semua orang percaya sama ini. Tapi kami, saya, Pak Ernest, Adrian, kami lakuin ini sih. Dan itu pentingnya kenapa kami achieve impian kami. Karena kami ingat setiap hari dan kejar setiap hari. Sedangkan bagi Anda yang nggak visualisasikan atau tempel atau tulis, Anda nggak ingat impian itu. Anda hari ini ingat nih, saya mau BMW baru, mau Mercy S-Class, ya. Hari ini ngomong, besok lupa sendiri. So, itu yang maksud saya. Coba deh. Dulu udah jalanin setahun, 6 bulan, nggak works, yuk coba cara ini. Tempel impiannya, kasih deadline tanggalnya, stempel di mana Anda bisa lihat tiap hari, di meja rias kek, di mana kek, suatu hari Anda akan achieve ini. Itu step pertama di goal setting. Lalu set goal yang beberapa selain rumah kan pasti di Noreng jadiin patokan kalau di kami ya, saya rekomendasi. Pertama yaitu rank samurai, menjadi set goalnya. Kenapa? Karena syaratnya ingat, spesifik, terukur, dan realistis. Itu yang paling enak. Dan berjangka waktu. Jadi kita samurai dulu. Nah, lihat ini jangka waktunya nih. Jadi kalau teman-teman baru jalan, baru gabung 2-3 bulan, kalau bisa Anda jadi Toreda. Ronin 4-6 bulan, Samurai 6-9 bulan. Kalau Ko Eka Samurai berapa hari? Ko Eka? 6 hari, 6 hari, 6 hari. Ko Eka 6 hari jadi Samurai. Jadi kalau kita sekarang set goal 6-9 bulan, realistis aja dong, ya nggak sih? Masuk akal dong, gitu loh. Karena kan kita baru mau mulai tahun baru. Sebenarnya bukan Anda aja yang mulai, Ko Eka juga mulai di tahun baru ini juga. Dia juga mulai ulang sebenarnya. Cuma karena tim yang lama udah ada, maka dia cepat. Tapi kalau saya lebih suka kita mulai semuanya yang baru. Kalau saya, tim lama jalan bonus, nggak jalan ya gue cari yang baru. Karena bisnis ini nggak bisa bergantung downline. Jadi teman-teman, Anda set Samurai, our goal, lihat tuh. Nanti 9-12 bulan ke Shogun. Jadi rata-rata orang yang baru join, 1 tahun pertamanya kalau dia jalan dengan benar, dia akan Shogun. Paling jelek Samurai. Nah, ini indikator ya. Kalau Anda udah join setahun belum juga Samurai, ada salam Anda. Kalau Anda udah Samurai, which is Anda jalan di track yang benar. Apapun cara Anda benar.
So daimyo akan mulai di 1 tahun 1,5 tahun kemudian, dan 2 tahun juga baru jadi Bushido. Saya yakin Ko Eka juga baru tahun kedua jadi Bushido ya, Ko ya. Iya, betul. Henro juga jadi Bushido, Yohanes Bobby juga jadi daimyo sesuai track-nya. Jadi ini dibuat pakai data. So sekarang kita akan fokus di samurai. Kenapa samurai? Tadi saya udah bilang sangat terukur dan cukup realistis. Income-nya samurai rata-rata 70 sampai 150 juta per bulan. Oke ya, saya anggap 70 sampai 150 juta per bulan Anda udah bisa cicil rumah. 1 M aja udah bisa. Anda bisa punya mobil impian Anda juga, karena saya BMW Mercy cuma 20 jutaan sebulan. Yang kalau CLA, C-Class 25 jutaan sebulan. Anda bisa DP juga, nabung juga. Jadi Anda bisa punya rumah, mobil, impian dikit hanya jadi samurai aja sebenarnya. Nah, Anda juga kalau Anda samurai, Anda sudah punya beberapa orang di tim yang sudah sevisi dengan Anda. Dan Anda sudah membuktikan komitmen Anda dan kapasitas Anda, jadi which is Anda oke, bisa di dunia network ini. Lanjut. Nomor 2, itu langkah pertama tadi set goal-nya. Jadi mau samurai, saya saranin teman-teman ke samurai dulu. Dan ini nanti kalau nggak ke samurai, lemes. Gitu loh. Set langkah kedua yaitu membuat action plan. Nah, ini yang paling penting juga. Seringkali kita hanya semangat dalam membuat tujuan akhir, sehingga lupa untuk menetapkan langkah-langkah yang harus dilakukan sepanjang perjalanan, padahal justru langkah-langkah kecil yang menuntun kita menuju hasil besar. Nah, itu action plan harus tahu. Jangan set goal doang, tapi nggak tahu step-stepnya gimana. Nah, di langkah kedua ini saya akan bimbing teman-teman untuk ke step kedua. Nah, ini lihat, Anda bisa lihat samurai. Samurai itu 1000 pairing. Jadi Anda butuh kurang lebih 2 ronin kiri, 2 ronin kanan. Oke? Ingat, samurai 1000 pairing. Jadi 2 ronin kiri, 2 ronin kanan. Setiap ronin bawa 500 soalnya. Jadi 2 ronin kiri, 2 ronin kanan. Setiap ronin juga harus ada 5 toreda kiri, 5 toreda kanan. Oke? Setiap roninnya, nah Anda lihat tuh. Dari sinilah kita udah mulai action plan kita. Dari mana? Bukan ngejar 2 ronin kiri, 2 ronin kanannya, bukan. Kita kejar lagi dari 5 toreda kiri, 5 toreda kanan yang kita harus punya. Jadi kita harus punya 10 orang. Di sinilah dimulai step-nya. Nah, Anda lihat sebelum saya jelasin lagi. Jika struktur ini terjadi, lihat nih, struktur ini terjadi, maka bisa mendukung Anda ke next rank Shogun. Tapi jika ini nggak terjadi, akan sangat sulit untuk menuju ke next rank. Apa maksudnya? Mungkin teman-teman jadi samurai tanpa struktur ini. Jadi mungkin ronin ini cuma 1, toredanya ada 2, toredanya ada 5, udah tuh sisanya pairing-pairing kecil dari member. Nah, itu nggak akan bisa ke shogun. Kenapa? Karena samurai ke shogun butuh 5 kali kekuatannya. Nah, jadi nanti kerjanya nggak ada arah, semuanya handle, semuanya bantu, semuanya akhirnya capek sendiri. Nah, disinilah kalian mulai bikin action plan dari 10 orang terpilih ini yang 5 kiri toreda, 5 kanan toreda. Ini yang kita mulai dari sini dulu. Ini maksudnya action plan. Nah, dalam ilustrasi di atas, Anda membutuhkan 10 toreda yang akan kita bina. Dalam hal ini, Anda setidaknya membutuhkan 40 direct sponsor. Dari mana angka ini? Karena kita ada hukum Pareto, 80-20. Jadi kalau 40 orang kita sponsor, kena hukum Pareto 80, 20% dong yang aktif, maka kita dapat 10 orang. Nah, bahan inilah yang bisa jadi review buat teman-teman, apakah Anda sponsor sudah lebih dari 40 orang. 1. Andai kata Anda sudah lebih, di annual rank sebelumnya, di tahun ini Anda mulai lagi sponsor 40 orang lagi. Kenapa? Nanti saya kasih lihat ada timetable-nya. Karena ini action plan, jadi ini teknis, Anda harus tahu. Nah, jadi teman-teman, kenapa Anda harus hire bukan hire ya, Anda harus cari 10 orang baru. Karena bisnis Anda tidak boleh bergantung sama download. Itu yang tadi saya ucapin. Saya mau. Oke, udah mute sendiri deh. Jadi saya nggak mau gini. Contoh Ko Eka deh, karena Ko Eka ada di sini. Dia udah punya daimyo, punya shogun. Harusnya saya kalau jadi Ko Eka, saya akan bikin ulang lagi di sini. Kenapa? Karena periode annual rank 1 tahun. Anggap aja 11 bulan deh.
3 bulan pertama, semua leader, Bushido, Pak Shido, apapun dia, harus 3 bulan ini dia bangun tim baru lagi. Kenapa? Karena Anda nggak bisa bertahan dengan tim lama aja. Satu, Anda jadi malas. Kedua, nasib bisnis Anda jadi bergantung sama tim, which is nggak bagus. Kayak saya punya Budi Darwin kiri, Adrian kanan. Ya harusnya saya sekarang tahun ini saya akan cari Budi Darwin lagi dan Adrian lagi. Jadi apa? Lebih kuat dong. Semakin kuat jaringan saya, semakin panjang hidupnya. Sama. Ini adalah periode 11 bulan Anuareng. 3 bulan pertama, semua tim merekrut ulang dari nol. Bangun tim. 40 orang lagi, cari 10 lagi. 2 cabut lagi, 8 cari lagi sponsor lagi. Emang kayak begitu. Kenapa? Karena 10 orang pilihan Anda yang dulu, kayak Koeka ini punya C. Emily, Shogun, Johannes Bobby, Daimyo. Tahun ini belum tentu. Setuju ya? Tahun ini belum tentu. Ada yang bisa lebih cepat, lebih kuat, ada yang bisa lebih lemah. Nggak apa-apa, hidup emang gitu kok. Nah, kita yang tugasnya nambahin 10 orang baru ini. So, teman-teman, 3 bulan ini akan jadi awal penentu Anda akan finish di rank mana. So, 3 bulan ini mulai bangun semua orang tim baru lagi. Apakah lebih mudah? Pasti. Kalau Anda jalan baik, Anda udah dapat bonus, Anda udah buktiin tim Anda sukses, mestinya Anda lebih mudah merekrut. Setuju? Setuju dong, nggak lebih susah kayak dulu pertama kali dong. Anda udah lebih tahu LOP, Anda lebih tahu NDO, Anda lebih tahu gimana cara presentasi yang baik. Mestinya tahun ini Anda mulai lebih mudah. Di saat itulah ketika leader lain bermalas-malasan nunggu timnya, Anda lagi bangun tim baru, jadi Anda kuat. Orang baru ini akan bawa semangat baru. Orang baru ini akan bawa motivasi baru. Orang baru ini akan bikin Anda lebih inovatif lagi. Lebih giat lagi kerja. Itu yang kita butuhkan. So, teman-teman, nah lihat tuh makanya. Di sini masalahnya. Terkadang kita menentukan 10 orang pilihan kita, namun ternyata mereka bukan pilihan yang tepat. Jadi contoh Cifang Fang nih, dia pilih dong, mulai pilih 10 orang. Ternyata yang dia pilih itu bukan karena prestasi atau apanya, tapi dia pilih karena ini kan saudara gua, ini kan teman baik gua. Itu nggak boleh. 10 orang ini dipilih berdasarkan, nih, dalam penentuan untuk 10 orang, hanya 3 hal yang harus Anda perhatikan. Memiliki visi impian, memiliki komitmen, dan mereka sudah membuktikan juga. Jadi saya rekrut Cifang Fang minggu ini. Kelihatan dia semangat, minta apa modul, dia berisik deh. Artinya dia berisik tuh artinya dia mikir. Saya malah seneng kalau punya downline yang berisik, maksudnya dia kritis. Dia dia apa-apa nanya, ini. Jadi dia tandanya lagi kerja. Jangan saya contoh Koeka nih, downline saya. Dia teman baik saya. Nah, karena dia teman baik saya masukin dia sebagai 10 nabi di tahun ini. Nggak boleh. Padahal dia males. Ini. Jadi saya buang waktu. Padahal waktu yang sama saya bisa pakai buat orang lain. So, Anda harus tahu pilihan 10 orang ini. Nah, saya balik lagi ya. Kalau udah punya 10 orang gimana? Itu pertanyaannya. Contoh Anda ingat nih, sekarang Anda catat nabi-nabi Anda siapa, 10 orang di Anuareng tahun lalu. Anda lihat dulu 10 orang itu benar perform apa enggak. Jangan-jangan cuma 8. Ya udah, Anda cari lagi sisanya. Tapi kalau saya jadi Anda, tahun ini saya akan bikin 10 lagi. 3 bulan pertama ini saya cari 10 orang lagi. Dengan 40 dari sponsor. Susah nggak? Nggak mungkin. Saya yakin, kayak Yohannes Bobby, Koeka, mereka akan lebih mudah merekrut orang sekarang dibanding waktu dia di awal. Pasti dong. Dia udah buktiin bonus Bushido masuk rekening. Dia udah buktiin gimana AFC dipercaya, dia lebih komit. Harusnya Koeka, Kobobi, semua CMLI, semua general-general winners team, Cifang Fang, segala pun, Anda harus mulai tim baru di 3 bulan ini. Harusnya. Kenapa? Jadi tim Anda makin kuat. Makin kompleks, makin stabil. Karena tim Anda kalau makin kuat, Anda makin kuat pasti. Jadi teman-teman, 3 bulan ini Anda harus mulai cari 10 orang pilihan ini. Gimana jual di sosial medianya? Di situ Anda jual lagi. Bisa kan sponsor. Teman-teman, di tahun saya udah dapat total income. Kayak Koeka, total saya udah dapat 5-6 M, contoh. Di tahun ini saya lagi mau bikin tim baru lagi. Saya mencari 10 orang terpilih. Ya bisa aja. Saya baca gitu aja tertarik kok. Lihat ya.
Anda ingat teman-teman, Anda sekarang mulai lebih mudah dibanding sebelumnya. Itulah manfaatin bangun tim baru lagi. Kenapa? Karena orang mau ikut Anda ketika Anda udah jadi. Yang susah tuh orang mau ikut Anda waktu Anda belum jadi apa-apa. Itu yang susah. Tapi sekarang nggak susah, karena Anda udah buktiin. Oke, Honoreng baru saja di reset, jadi kita sekarang masuk fase 3 bulan ini. Di saat inilah kita memulai baru untuk mencari 10 orang yang kita fokuskan untuk menjadi toreda. Siapa sih nggak mau join? Kalau saya join dan saya orang yang terpilih, saya akan difokusin jadi toreda. Siapa sih yang nggak mau? Dulu waktu kok Eka join, nggak ada tuh yang mau jadi dia toreda. Gitu loh. Sekarang ada orang yang mau, ada leader besar, make sure dia mau jadi toreda. Siapa yang nggak mau? Saya mute dulu ya. Kacau nih. Lanjut. Nah. Dalam perjalanan menuju goal kita, pasti banyak rintangan. Nah, itu salah satunya. Cari 10 orang ini yang nggak segampang mulut Niko ngomong setuju. Tetapi perlu diketahui, kalau rintangan tersebut jauh lebih kecil daripada goal kita. Saat Anda nyerah, saat Anda capek, lagi cari ya, sponsor, ditolak lagi, ulang dari nol. Anda lihat tuh impian yang Anda tempel. Ingat, 1 tahun dari sekarang Anda akan beli rumah. Ngapa? Apa yang mau bikin? Jadi Anda ditolak dikit aja udah cengeng. Makanya saya bilang ingat, rintangan tersebut jauh lebih kecil daripada goal Anda. So, bangkit lagi. Nah, itu pentingnya. Anda dapat lakukan, nah ketika Anda ditolak-tolak teman-teman, Anda dapat lakukan beberapa langkah untuk mengatasinya. Pertama, berikan diri Anda reward untuk setiap pencapaian yang sudah Anda lakukan. Contoh, saya sponsor 40 orang. Oke? Itu kan fasenya. Jadi kita sponsor 40 orang dulu, baru cari 10 dari itu. Kalau nggak dapat, sponsor lagi. Saya sponsor 40 orang dalam, nggak usah 3 bulan lah. Saya bikin dalam 1 bulan. Jadi bulan kedua buat review masih ada 10 apa enggak, kalau enggak saya cari lagi, kan gitu intinya. Nah, bulan pertama saya targetnya 40 orang, bagi 4. Jadi 1 minggu saya harus dapat 10 orang. Nggak usah deh terlalu berat, jadi 2 bulan aja deh. Jadi 2 bulan saya target 40 orang. Jadi saya 1 minggu cuma cari 5 orang aja yang gabung. Oke? Nah, waktu saya dapat 5, saya kasih hadiah saya deh. Gue kalau 5, gue mau beli mau makan-makan enak. Ya kayak gitu tuh, itu namanya reward pribadi. Jadi bagi lagi ke target-target kecil. Nah, itu yang Anda yang adjust, saya nggak mau ajarin. Nanti kalian takutnya kalau saya ajarin gini, bulut-bulut ditelan. Bergaul dengan orang yang menghargai goal Anda. Itu penting. Banyak kadang, dulu saya jujur ya, ini bukan saya jelek-jelekin orang atau keluarga saya. Dulu waktu saya tempel langit-langit gitu ya, mama saya sendiri aja bilang saya gila. Serius. Mama saya, adik saya, saudara-saudara. Jadi kalau saudara lagi main ke rumah, mama saya tuh bawa tur gitu loh. Tuh, lihat tuh kamarnya Niko, orang gila. Gitu loh. Tapi sekarang semuanya terjadi. So, teman-teman, bergaul sama orang-orang yang menghargai goal. Bukan jadi saya nggak bergaul sama mak saya ya, maksudnya selalu ada orang yang sinis sama lihat gituan. Mungkin suami Anda juga komen nanti, anak-anak juga, atau pembantu bahkan. Tapi it's okay. Saat Anda ngerasa kuper, main sama orang-orang yang percaya sama Anda. Membaca buku motivasi. Saya pribadi tukang baca buku, teman-teman. Saya bisa rekomend beberapa buku. Sama kemarin saya udah rekomend sih, cuma hari ini let's say mungkin Anda belum, kan kemarin sinyalnya buruk, jadi Anda dapat siaran ulang. Ini saya ambil beberapa buku aja. Ini saya punya panel isinya buku semua. Cuma saya anggap buku-buku favorit saya ya. Ini Anda wajib baca nih. Ini karangannya Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence People. Ini bagus banget bukunya. Ini benar-benar buku bagus, di mana buku ini ngajarin gimana Anda kendalin situasi dan belajar mendengarkan orang.
Karena di bisnis network ini kita jarang mau dengerin orang, kita maunya ngomong. Kita kayaknya pemberi solusi gitu loh. Ada masalah dikit kita kayak paling bisa kasih solusi gitu loh. Nah, buku ini mengajarkan hal yang lain. Itu saya baca buku seperti itu. Kedua, saya ada Eric Ward, GoPro. Ini sih terlalu teknis kalau saya baca ini. Tapi ini rekomend semua orang. Jadi gini, saya tetap rekomend orang, saya beli. Saya baca-baca. Tapi kalau preferensi, saya nggak cocok yang ini. Tapi bukan artinya saya nggak cocok, kalian nggak cocok. That's why saya tetap rekomend buku ini, karena ini selalu masuk 5 buku yang paling wajib untuk network marketing. Kalau ini enggak nih, ini benar-benar individual banget. Ini saya banget. Yang ini saya cari sendiri, saya baca sendiri. Kalau ini rekomend memang. Menjadi pebisnis MLM profesional. Saya nggak cocok, bukan arti Anda nggak cocok. Jadi saya tetap fair. Bukan saya nggak cocok, jadi saya nggak rekomend. Nggak boleh dong. Saya udah baca kok, saya udah ini. Kedua, buku yang ketiga ya. Ketiga ini nih. John Maxwell. Ini juga bagus banget, Becoming Person of Influence. Saya juga baca ini. Ini 2 buku favorit saya. Ini buku yang direkomendasi semua orang, which is saya nggak mungkin nggak rekomendasi Anda. Baca buku penting. Kenapa? Karena kita sedikit ngerasa nggak sih, kadang kalau kita leader, kerjanya, kesannya kita selalu ngisi air ke gelas orang. Jadi kayak kita tahu semua gitu, jadi kita isiin dia. Pertanyaannya, kalau kita ngisi dia, siapa yang isi kita? Kalau saya teko isi air ke gelas kalian, lalu teko saya siapa yang isi? Nah, inilah pengisi teko saya. Ini pengisi teko saya. Saya banyak buku tadi, ini banyak ya. Cuma saya rekomend tadi beberapa aja lah. Ini juga ada kayak gini-gini saya bacain. Cuma saya rekomend yang wajib-wajib aja gitu. So, teman-teman, pentingnya kalian juga mulai invest ke diri Anda. Karena kalau kalian nggak invest ke diri Anda nanti jadi sombong. Anda jadi manusia yang kayak serba tahu. Gitu ya, teman-teman. Nah, pentingnya baca buku motivasi juga. Terakhir, yang saya paling rekomend sebenarnya, mencari mentor dan konsultasi secara rutin dengan upline. Jadi Anda cari mentor Anda siapa, boleh dia sebagai upline atau boleh yang lain lagi, is okay, siapa aja bisa jadi mentor di sini. Dan konsultasi secara rutin, mingguan kayak sebulan, nggak usah ngilang-ngilang banget. Kak, apa kabar? Kak, gue jaringan udah kayak gini-gini, update dong. Mungkin dia ada trik-trik tertentu atau dia mau ada masukan yang lebih baik, kan nggak ada salahnya kita dengerin ya. Jadi ini hal-hal yang ketika Anda kayak gini nih ya, ketemu rintangan. Kenapa? Saya juga gitu. Saya kalau ada rintangan saya langsung share Pak Ernest. Saya ketemu rintangan saya share Pak Mai. Biasa tahu saya nggak sendiri. Biasa saya tahu ada orang yang juga bisa bantu saya. Itu penting loh. Sama kayak teman-teman di sini. Anda nggak sendiri. Tapi Anda akan berasa sendiri kalau Anda memang nggak sharingin. Anda nggak sendiri berjuang. Anda sebenarnya ada teman yang kalau Anda juga memilih dari teman-teman Anda 10 orang itu yang Anda akan ajak sukses sama-sama. Anda akan serius invest waktu lebih. Bukan nggak invest waktu buat yang lain ya. Kok cuma 10, yang lain gimana? Yang lain tetap, tapi yang ini lebih. Karena dia pilihan kita. Jadi kita nggak sendiri. Bisnis ini butuh sendiri. Jadi percuma gini. Percuma kalian make bonus 50 juta sebulan, tapi nggak ada pasukannya. Jadi jualan, user, lemes sendiri. Tapi saya bonusnya cuma 10 juta, tapi timnya saya banyak. Ada yang make money 100 juta, ada yang 70 juta, ada yang 2 juta. Saya jadi tambah semangat gitu loh. Kita di sini nggak bisa sendiri. Makanya banyak mungkin dari kalian sekarang yang merasakan gini. Gue berjuang berasa sendiri. Ada nggak? Mungkin kalian nggak ngomong. Tapi saya yakin itu ada. Saya yakin kalian merasa sendiri. Tahu kenapa? Karena kalian yang bikin Anda sendiri. Kalian yang bikin diri Anda sendiri. Saya akan cari teman, 10 orang pilihan. Pak, ini saya udah rekrut tim saya semua user, nggak jalan. Ini udah pada mau mati, Pak, kena COVID. Cari makanya yang lain. Sponsor lagi. Ini awalnya, semua orang mulai sponsor. Ayo.
Kok Budi juga lagi bangun tuh titik ketiga, Budi Darwin. Adrian juga lagi bangun tuh titik kedua, semua lagi sponsor. Ayo dong, jangan bertahan sama tim yang udah begitu. Makanya kita bangun tim baru. 3 bulan pertama. Bulan keempat sampai 9, 6 bulan setelahnya kita bina lagi tim lama kita. Bukan hilang, tapi 3 bulan ini semua fokus tim baru dulu. Nanti bulan keempat gue datang lagi buat bina. Bukan lu nggak bisa bina gue bukan saya upline lu nggak bisa gue bina, bisa. Tapi waktu saya lagi fokusin buat cari tim baru. Nggak salah kan? Ya bantuin dong. Nah disitulah kita lihat. Lu kalau udah Ronin, udah Toreda deh, masih bisa masa masih bisa minta bantuan terus, minta mulu. Yang salah kan Anda jadinya. Kalau saya nggak ada. Oke. Langkah ketiga, review setiap action. Nah, penting. Jadi tadi udah bikin action plan kan, Samurai, sponsor berapa, 10 nabi. Nah, Anda harus review juga harian, mingguan, bulanan. Wajib. Kayak mungkin teman-teman kalau follow IG saya, beberapa hari lalu saya banyak Zoom sama tim-tim anak muda. Kenapa? Karena mereka punya weekly meeting setiap minggu. Nah, Anda juga bisa contoh, bikin juga weekly meeting. Hariannya ngapain? Contoh ya, Anda bikin review harian. Kan Anda satu minggu mau cari 5 prospek, tadi yang saya bilang. 5 closingan, bukan prospek lagi. Jadi satu hari harus prospek berapa kali? Saya mulai stabil komit 5 kali dulu deh. Jadi satu hari 5, besok 5, seminggu 25 dong, dapat 5. Oke dong, 80-20 lagi. Make sense nggak? Make sense. Bikin komitmen tuh deh harian itu. Gue harus sharing ke 5 orang. Di kontak WhatsApp, di sosial media tetap lancar. Jadi komitmen kayak gitu-gitu, review. Mau ke prospek berapa kali harian. Nah, hal-hal yang gini yang kita nggak lakukan. Nah, itu dibahas di buku yang ini nih. Nah, ini dibahas di Marketing GoPro. Menjadi pebisnis MLM profesional, bukan amatir. Nah, itu yang dia bahas sih. Maksudnya kalian harus profesional. Kalian mau ngejar impian, mau punya 100 juta, harian komitmen sharing aja nggak ada. Buat dong, gitu loh. Jangan jadi kayak hoki-hokian, tes masuk AFC kali aja berhasil. Nggak ada kayak gitu, teman-teman. Kalian kalau bangun bisnis kopi juga nggak ada, coba iseng, kali aja berhasil, nggak bisa. Kita yang pas-pasan, kalau mau bisnis harus sukses. Gimana cara sukses ya? Kita make sure kopinya ada, kopinya enak, betul dong. Sama kayak kalian, harian bikin komitmen, mingguan bikin follow up. Kalian seminggu gimana hasilnya? Kan sehari 5, targetnya 1 minggu 5, achieve apa enggak? Ya nggak sih? Tanya upline gimana? Oh, ada masalah banyak, tanya konsultasi upline, terus tanya ke tim kesusahan nggak? Jangan kalian fokus diri sendiri, tim juga lupa. Nah, tim oke nggak? Nah, itu reviewnya di mingguan ini. Ini belum saya ganti, ini saya bukan bulanan, ini triwulan. Karena bulanan otomatis sudah ada, karena kan mingguan terus ya. Triwulan, jadi 3 bulan nih targetnya achieve apa enggak. Contoh 3 bulan gue harusnya udah jadi Toreda. Toreda apa enggak? Nah, disitulah Anda lihat review semua. Tim mana yang masih bolong, nabi-nabi mana yang belum kuat. Kalau dia nggak kuat, dia bukan nabi. Intinya gitu aja. Nah, disitulah Anda mulai action plan, setting goal yang benar. Ada reviewnya. Auditnya gitu loh. Nah, ini harian tadi saya udah ngomong ya. Berapa kali prospek, konten. Saya nggak ulang-ulang. Oke, ini bulan pertama, bulan kedua yang lebih fokusin. Pertama, duplikasi goal setting. Jadi tim semua soal goal setting. Dia harian ngapain, mingguan gimana, triwulannya targetnya apa. Anda yang absenin. Contoh downline saya Eka bilang, gue pasti jadi Toreda. Wah, pasti cek 3 bulan. Kalau nggak Toreda, ya dikit lagi, 2 lagi. Oke. Kita tahu ya. Wajib hadiri digital training LOP online, NDO, seminar dokter. Anda harus tahu di AFC ada 3 hari yang sakral. Senin tuh training, biasanya kalau nggak NDO, goal setting ini yang saya baru bawain. Ini nggak perfect, saya udah bilang, saya akan perfectin lagi. Terus kedua, hari Rabu LOP, itu buat orang-orang baru, atau orang member-member yang belum join. Sabtu seminar dokter. Kita adalah, AFC adalah salah satu network marketing yang masuk di Zoom dan cukup aktif. Kita masuk dari bulan 3, sampai sekarang nggak pernah miss tuh Zoom, selalu ada. Wajib memahami NDO dan mempraktekkan, saya nggak tahu teman-teman udah atau belum.
Fokus sponsor 2 bulan pertama, bangun momentum Anda. Nah, sini ada di bawah tulisan, lihat nih. Ini akan menjadi cerita Anda seumur hidup Anda. Dan pengalaman Anda yang tak terlupakan seumur hidup di saat Anda ditolak, di saat Anda mulai bangun tim baru, tim lama rontok, di saat itulah, nah itu akan jadi cerita Anda seumur hidup Anda. Bedanya, kalau setiap tahun Anda ulang, jadi setiap tahun Anda punya cerita baru. Kalau Anda nggak kerja lagi, nunggu leha-leha, bikin tim aja yang kerja, lu nggak ada cerita apa-apa lagi. Makanya saya di gambar tuh lihat semut yang angkat lebah. Itu kayak hard work, itu kayak jadi perjuangannya, belief-nya, nah semua ada di sini. Nah inilah bulan, ini ingat teman-teman ya, ini adalah bulan yang paling spesial buat Anda, karena inilah buku putih itu Anda tulis ulang lagi. Perjuangan Anda dimulai lagi. Cari tim baru lagi. Kenapa lebih mudah? Karena Anda sudah buktikan. Mestinya Anda lebih mudah. Bulan ketiga, yang udah mau habis, mau ke bulan 4, mulai fokus dengan bina tim dan pengembangan tim. Nah, itu yang tadi saya bilang ya. Tim baru, tim lama Anda balik lagi ke rel Anda, mulai kembangin, bina mereka lagi. Karena waktunya 6 bulan. Anda cuma 3 bulan loh cari tim baru. 6 bulan lagi bina tim lagi. 1 tahun kita 11 bulan jadi. Jadi 55-60% waktu Anda memang buat tim. Perluas daftar nama pribadi. Nah, jadi saat ini kan daftar nama Anda mulai habis lagi tuh. 100 orang, 40 sponsor, mulai habis lagi, tolak, terima, closing, tolak. Nah, mulai perluas lagi namanya. Dan perluas daftar nama tim juga. Saya rekrut Ko Eka. Saya 100 daftar nama tahun pertama. Tahun kedua saya buat lagi nih. Udah tuh habis. Ya saya ke Ko Eka, yuk daftar nama lo juga gitu loh. Kita yang temenin kan ini udah bulan dimana kita bina dia. Sudah bisa membuat modul atau pengembangan dari modul yang ada. Teman-teman di AFC, di NDO, di goal setting ini Anda boleh edit sendiri kok, Anda boleh tambahin pakai Anda sendiri kok, gitu loh. Ini ajarannya bukan saklek gitu loh, Anda bisa modif lagi kok, karena ini yang buat saya pribadi pasti kurang-kurang dikit, apalagi baru jadi ya, saya masih sempurnain lagi. Ini aja omongan saya yang kemarin sama ini lebih lengkap loh sebenarnya. Karena kemarin saya terganggu sama internetnya. Nah, ini lebih nyaman, jadi Anda lebih jelas. Review tiap minggu. Nah, ada indikator Anda sudah benar atau tidak di bulan ketiga. Anda harusnya sudah toreda. Itu patokan mutlak buat teman-teman semua. Ini di tahun pertama Anda ya. Kalau di tahun kedua Anda nggak bisa toreda dalam 3 bulan, harusnya lebih cepat lagi. Karena kan ada tim lama. Nah, ini adalah definisi yang saya paling suka sebenarnya. Saya bikin kata-kata bahwa memimpin adalah menderita. Jadi teman-teman, kalau Anda adalah leader sekarang, teman-teman adalah leader upline, kalau posisi Anda berleha-leha atau bersenang-senang, ada yang salah sama cara main Anda. Kenapa? Karena saya pribadi sampai detik ini nggak ada bersenang-senang. Hidup saya penuh penderitaan. Serius loh, Nick, menderita? Kalau ditanya jujur, yes. Saya menderita banget. Ada di posisi ini. Tapi itulah memimpin. Setuju nggak? Saya harus balas chat yang nggak pernah habis. Ada yang chat COVID, ada yang minta barang, ada yang komplain, ada yang upline-nya inilah, ada yang bonusnya belum dapat, ada yang kenapa bonusnya seginilah. It never end, teman-teman. Ada yang dicuekin upline-nya lah, ada yang mau keluar jaringan saya yang cegah lah, tapi jadi saya yang pelihara lah. Padahal pairing buat upline-nya. Tapi saya deh, udah sama gue aja daripada lu keluar. Jadi teman-teman, Anda harus jadi leader seperti ini sebenarnya. Bukan seperti saya, lebih baik lagi deh saya. Memimpin adalah menderita, itu yang benar. Jadi kalau Anda jadi pemimpin saat ini, Anda bayangin nggak sih punya 200-300 orang atau ribuan orang bergantung hidupnya sama Anda. Dia nunggu apa inovasi yang Anda lakukan. Dia leader itu ya, dia ada ketika yang lain nggak ada. Leader itu mendengar di saat orang lain nggak mau mendengar. Leader itu support ketika orang lain nggak ada yang mau support lagi. Leader itu tetap percaya sama dia, walaupun orang lain udah nggak percaya. So, Anda tahu kenapa saya definisi memimpin adalah menderita. Gitu ya, teman-teman ya. Leader itu hadir di saat yang lain nggak mau hadir. Nah, kalian harus jadi leader seperti ini. Bukan buat AFC. Ini buat Anda sendiri. Beneran.
Saya nggak pernah ngajarin teman-teman fanatik sama AFC. Enggak. Saya salah kasih masukan. Saya ada bikin apa kasih masukan. Yang saya mau orang bertahan di bisnis ini bukan karena AFC-nya, tapi saya mau orang bertahan di bisnis ini karena Anda. Jadi karena Anda leadernya. Jadi saya downline Anda nih, saya bilang, C, gue bertahan di bisnis ini karena lu. Kalian harus jadi orang seperti itu. Bayangin nggak, saya manajemen AFC. Saya yang bilang, kalian jangan fanatik sama AFC. Saya manajemen AFC, saya AFC-nya. Saya bilang, kalian jangan karena AFC. Kalian harus ada di sini karena kaliannya. Ingat ya, tim Anda harus bertahan di sini karena Anda. Karena Anda ada leadernya. Anda yang bawa mereka nih domba-domba yang jalan salah jadi benar. Anda yang bawa mereka yang sulit ekonomi jadi baik ekonomi. Anda yang bawa mereka yang sakit-sakit jadi membaik kesehatannya. Anda yang bawa mereka nggak percaya, nggak ada income, sekarang jadi percaya MLM, jadi ngerasain income-nya. Itu tugas kalian. Berat nggak? Berat banget. Jadi kalau Anda, kayak saya nih, saya hari ini baru tidur 2 jam. Makanya saya hari ini baru tidur 2 jam. Makanya bukan, ini saya dari pagi meeting, siang meeting, sore meeting, baru pulang, saya udah janji sama Ko Eka Zoom, jadi saya harus tepatin. Tapi emang kayak begitu kan. Maksudnya kalau saya udah janji, itulah komitmen. Jadi saya minta maaf, besok kan kayaknya teriak nih gitu loh. Saya baru tidur 2 jam, tapi it's okay, emang kayak begini kok gitu loh. Jadi kalian harus jadi lebih hebat dari saya. Kalian harus jadi lebih sempurna lagi dari saya. Kenapa? Karena saya bukan leadernya. Saya nggak ada member. Ya ada member AFC, tapi itu is not downline saya. Itu downline kalian, itu member kalian. Harusnya kalian lebih hebat lagi dari saya. Kalian harusnya lebih keras lagi dari saya. Karena mereka waktu closing sama Anda, mereka taunya Anda, bukan saya. Bener ya? Saya cuma dapat apes-apesnya aja. Dari kalian tuh yang leadernya nggak nerangin apa-apa, leadernya nggak apa. Nah, saya dapat apes-apesnya aja. Tapi kan yang bener-benernya kalian nikmati. Nah, itu yang saya mau kasih tahu. Teman-teman ingat. Banyak orang bilang AFC beda. Banyak orang bilang AFC ini itu. Saya sih terserah deh. Tapi gini, kami mau kalian jadi leader seperti ini. Kami mau punya leader yang kami banggain. Kami juga muak dengar MLM dikecilin. Kami juga muak dengar MLM dibilang buruk. So, kita yang mulai. Jadi orang-orang yang punya integritas. Kayak undercutting. Kenapa sih undercutting? Saya paling benci sama undercutting. Saya pernah main network hancur juga kan undercutting. Makanya waktu saya di AFC sekarang saya mati-matian sama undercutting. Tapi apa sih fenomenanya? Undercutting ini orang melindungi gitu loh. Karena nggak enak lah temen, nggak enak lah apa. Tapi saya mau kasih tahu ke Anda, tadi kan saya share tuh banner bahwa hari ini. Anda yang menutupi undercutting, bukan lu melindungi. Kalian ikut berpartisipasi bikin dosa. Mengkhianati ratusan ribu orang yang jujur jalannya. Percaya sama saya, suatu hari Tuhan akan balas tuh tindakan Anda. Dan kalian masuk part itu. Jadi kalian nah, saya lanjut ya. Jadi teman-teman, soal undercutting, kalian kalau astagfirullahaladzim, matiin aja sih mic-nya. Jadi kalian yang baru masuk atau yang udah gabung, kalian pasti tahu kami AFC bagaimana setiap hari fight sama undercutting. Masih ada Pak? Ya pasti masih ada orang tiap hari kita nambah orang ribuan. Tapi kan pasti ditindak. Cuma kalian yang saya mau bahas ini gini. Kalau kalian tahu ada orang undercutting itu, tapi atas nama temen lu nggak enak sebut, inget tuh, kalian ikut berpartisipasi sama dosanya. Karena orang ini, sebenarnya kalian tuh harus bangga malah laporin. Kenapa? Karena kalian menyelamatkan ratusan ribu orang. Kalian nggak bisa bayangin ratusan ribu orang sebanyak apa loh. Banyak banget loh di sini, ada dokter yang udah nggak praktek, nggak ada hidup,
ibaratnya prakteknya nggak laku sama sekali, sekarang join AFC bisa jalan, dapat duit, bisa hidupin keluarganya. Tukang becak, tukang kerupuk, tukang taksi, ada guru, ada karyawan yang udah dipecat sekarang lagi cari makan di sini. Nah, itu dosa-dosa kalian itu yang melindungi undercutting atau bahkan melakukannya. Saya pasti tangkap Anda itu udah pasti. Cuma saya mau kasih tahu, suatu hari Tuhan pasti balesin tuh ke Anda. Semoga saya juga ikut bantuin doa, mudah-mudahan Tuhan kabulin. Kalau nggak ke pelakunya juga, atau kalau nggak ke pelakunya, ke anak-anaknya. Karena pasti dapet tuh kayak begitu. Dosa besar banget. Itu saya berjuang mati-matian buat gituan. Nah, hari ini saya suspend berapa orang juga kan. Maka saya bilang, lanjut ya teman-teman. So ini next step, langkah keempat yang terakhir adalah afirmasi. Jadi afirmasi itu penting. Kemarin saya nggak tahu kalian nonton nggak video afirmasi. Afirmasi itu mengerikan banget. Harus dilakukan setiap hari, setiap waktu, disarankan saat Anda sendirian. Lalu syarat terakhir ada Anda harus keluarkan. Jadi teriak sekuat-kuatnya. Saya nggak mau teriak di sini. Cuma saya nanti afirmasi kalau kita training beneran setiap hari Senin. Ya. Jadi kalian harus teriak kalimatnya harus positif, nggak boleh negatif. Kayak saya mau sukses, saya mau jadi ayah yang baik, saya mau jadi suami yang baik, saya mau kaya raya, saya ingin apa, saya ingin mobil, saya ingin itu. Itu Anda harus teriakin sekenceng-kencengnya. Kemarin saya udah contohin, ini nggak enak saya contohin di sini lagi. Itu syaratnya. Nah, biasanya kan kita bingung dong, teriak-teriak di mana, nanti disangka tetangga berantem dong. Jadi saya biasa kayak naik mobil ke kantor, saya afirmasi. Dulu waktu kere saya naik motor pakai helm, saya jalan teriak-teriak. Terus mandi, kadang kalau mandi siang gitu ya, kalau malam kan jangan deh, nanti tambah kenceng kan. Kalau siang-siang saya lagi mandi, saya teriak-teriak aja. Beberapa kalimat aja. Itu istri saya dari kaget, sekarang udah biasa. Dulu kaget loh. Jadi teman-teman harus tahu afirmasi itu beneran. Dulu saya ingat saya bikin Grand LOP di Jakarta waktu belum ada pandemi. Itu ada leader-leader kayak Dr. Yudi, Yohanes, itu dulu afirmasi juga loh. Jadi saya matiin semua lampu, 700 orang saya setel lagu, kita teriak-teriak, saya pasti bisa, saya pasti sukses, saya pasti sehat, gitu-gitu. Sekarang, percaya atau enggak, Dr. Yudi jadi Bushido, Yohanes jadi Bushido. Saya nggak tahu tuh kok Eka ada nggak, karena kan orang Surabaya jarang datang Grand LOP. Saya nggak tahu mereka datang nggak waktu ada afirmasi itu. Tapi percaya nggak mereka jadi Bushido semua. Nah itu yang saya sarankan. Itu jadi afirmasi itu ya kayak kita masukin kata-kata itu di alam bawah sadar kita. Karena kita kan harus keluarkan. Jadi benar-benar saya ingin sukses, saya ingin itu. Nah itu kata-kata itu akan masuk ke alam bawah sadar kita dipaksa, secara paksa. Nah, ketika masuk dalam bawah sadar kita dan itu kayak magnet, narik gitu loh, rezeki, kayak dunia, Tuhan, semua support gitu loh. Itu afirmasi itu penting banget di saya. Saya seumur hidup dulu lakuin afirmasi dan itu terjadi sih. Nah, itu saya mau bilang ke teman-teman. Kayaknya Anda perlu afirmasi deh. Kalau belum pernah, kayaknya wajib deh. Naik mobil, sendiri, nyetir, teriak-teriak seteriak-teriaknya. Kalau lu nangis, bagus. Benar-benar saya ingat kalimatnya nggak boleh negatif. Jadi nggak bisa gini, saya tidak mau miskin, nggak bisa. Jadi harus saya ingin kaya, saya ingin sukses, saya ingin sehat, orang tua ingin bahagia, gitu-gitu ya. Ingat ya, kalimatnya harus positif, nggak boleh negatif. Tidak miskin, negatif, gitu loh. Tidak sakit, negatif, gitu loh. Jadi sehat, kaya, rupawan, gitu-gitu ya. Nah itu percaya atau enggak, kalau Anda sering lakuin sendirian, bener-bener keluarin, yang nangis-nangis, yang itu jadi loh. Saya rasa Anda mungkin nggak familiar sama kata afirmasi ya, cuma mungkin Anda nggak lakuin. Google aja tuh, afirmasi. Ini lagu waktu saya afirmasi, saya sih lagunya When You Believe. Itu saya, kan tiap orang punya lagu masing-masing ya. Jadi saya suka di mobil, setel lagu ini, yang They Can Be Miracle. Nah, itu lagu saya, sambil saya afirmasi terus. Itu kerjaan saya tuh. Apalagi ketemu lampu merah, wah udah doyan deh. Kayak dikelaksonin. Tapi itulah hidup kita. Kita ini kan orang gila. Ya nggak sih? Kita ini orang gila. Orang bilang nggak mungkin, kita bilang mungkin. Orang bilang kita nggak bisa, kita bisa.
Kita ini orang gila sesungguhnya loh. Orang gila-gila yang benar gitu ya. So teman-teman mungkin goal setting ini singkat, padat, karena saya juga bawa training nggak pernah panjang ya. Saya kemarin juga selesai juga 1 jaman lebih, bedanya saya ada afirmasi jadi lebih lama. Tapi di AFC teman-teman trainingnya nggak muluk-muluk. Di AFC trainingnya juga, saya bukan trainer, saya bukan Mario Teguh, saya adalah dulu sama kayak Anda, leader, member biasa, jalan, lumayan sukses. Nah, makanya saya bisa buat hal-hal yang gimana pun saya udah pernah lakukan dan hadapi. Sama kayak Ko Eka juga mungkin tahu, waktu saya awal-awal saya roadshow di AFC, saya ketemu Ko Eka, Ko Hendro, saya ketemu Ko Hendra dari Kere tuh, saya udah lihat deh. Dekil, kurus, sekarang kan udah montok ya. Bahwa ini semua terjadi di AFC. Masalahnya gini, Ko Eka bisa ubah. Saya nggak tahu Yohanes Bobby ya, karena kan dia dulu katanya leader asuransi yang cukup sukses, jadi saya nggak ambil contoh dia. Tapi saya kenal Ko Eka dulu, gimana dia merintisnya. Nah masalahnya, saya nggak mau hanya Ko Eka. Gitu loh. Saya mau kalian juga rasain itu. Bahwa ternyata ada orang yang betul-betul berubah hidup. Nah itu tuh teman-teman. Oh, mungkin goal settingnya sampai ini singkat padat banget sejam. Kalian mudah-mudahan dapetin sesuatu dari sini. Ada yang kalian nggak setuju, nggak usah ambil. Ada yang kalian setuju, ambil. Gitu ya teman-teman ya. Santai banget kok di kita. Kita di AFC basically orang-orang yang mau kalian maju beneran. Termasuk saya. Saya mau kalian maju juga. Saya happy banget waktu Ko Eka bilang mau cari rumah, dia mau beli rumah, saya happy banget sama Ko Eka. Karena saya adalah orang yang cukup lihat dia dulu. Mungkin beberapa orang lihat Ko Eka sekarang. Kalau saya kan lihat Ko Eka dulu ya, beda loh. Gitu ya teman-teman ya. So, goal setting ini mudah-mudahan teman-teman bisa pakai. Nanti saya sempurnain dulu filenya. Nanti kalau udah jadi saya pasti share. Oke ya teman-teman ya. Kita di AFC, kalian mau panggil saya Niko kayak, mau panggil saya Ko Niko kek, mau panggil gue Pak Niko kek, saya nggak ada masalah Anda mau panggil gue apa aja. Soal jangan panggil saya gendut, karena saya lagi diet sama fitness. Saya sensitif kalau dipanggil gendut. Gitu ya teman-teman ya. Tapi saya benar-benar pengen teman-teman ikut tahu bahwa 3 bulan ini adalah 3 bulan waktu spesial Anda. Percaya deh sama saya. Sama kayak Ko Eka, waktu pertama kali masuk, tanya Ko Eka, lebih mudah mana kira-kira sekarang? Merekrut dulu banget waktu awal masuk apa sekarang? Lebih mudah sekarang nih. Sekarang, karena udah buktiin. Ko Eka juga udah buktiin, company komitmennya bener nggak bonus dibayar, ya kan? Bener nggak bonusnya bisa segitu? Jadi kan semua Anda harusnya mulai lebih mudah. So, ayo bangun ulang dari nol. Percaya sama saya deh. Kenapa? Karena ingat, orang-orang lama kita juga tahun ini bisa juga pada cabut, pada selesai, pada turun. Nggak selalunya lagi naik. Semua hidup ada yang naik, ada yang turun. Ada yang naik, ada yang turun. Jadi nggak bisa bergantung sama mereka. Kita bikin lagi tim. Waktu kita rekrut kan kita harus taruh di bawah juga. Iya dong, mau taruh di mana juga. Gitu loh teman-teman ya. Mungkin teman-teman ada pertanyaan. Saya sebenarnya training nggak pernah ada pertanyaan sih. Cuma khusus nih buat timnya winner team. Dapat goal setting khusus, saya dapat lagi boleh nanya. Gitu. Ini Pak, ada yang tanya tadi ya. Yang tadi waktu goal setting yang dimulai dari samurai, kanan sama Yes. kiri roninnya itu 2 ya? Iya. Karena kan samurai 1000, kalau ronin kiri 500, ronin kanan 500. Nggak bisa, cuma 500 paket dong pairingnya. Cuma ronin dong. Oh, 2 ronin ya? Ya, Anda untuk samurai kan 1000, jadi Anda butuh 1000 kiri, 1000 jadi kanan. Anda ronin kiri, 2 ronin kanan. Jadi kita tuh teman-teman Anwaring itu harus berjenjang. Jadi kalau kalian punya samurai, kalian harus punya 2 ronin kiri, 2 ronin kanan. Tapi kalau cuma punya 1 ronin kiri, 1 ronin kanan, terus di bawahnya Toreda, terus Toreda cuma dikit juga, terus tapi banyak yang jualan-jualan, tahu kan sih ya? Kadang kan jualan-jualan pairing juga kan. Nah itu nggak bisa dihitung. Kenapa? Karena Anda nggak bisa kena ke rank selanjutnya, karena rank selanjutnya kan perkalian. Samurai ke Shogun 5 kali. Shogun ke Daimyo 2 kali. Daimyo ke Bushido 2 kali. Jadi berat. Kalau nggak bisa walk by team,
Contoh kayak lebih mudah mana sih Anda follow up 10 nabi. Anwareng kemarin Anda punya 10 orang terpilih. Sekarang Anda punya 10 orang terpilih lagi yang baru ya. Jadi kan total 20 ya. Mana lebih mudah Anda koordinasi sama 20 orang atau Anda koordinasi sama ratusan orang? Jadinya nggak jadi Anda kerjanya nggak jelas. Jadi siapa aja chat, siapa aja bantu, jadi nggak ada programnya. Padahal goal setting tujuannya di program. Gitu loh, Ci. Jadi Ya. kalian harus kerja by program dari orang. Nah, bayangin saya pilih 10 orang saya, Nabi. 10 orang saya pilih 10 lagi. Ngerti ya? Saya udah punya 100 orang loh yang di-manage dengan baik. Saya pilih 10, yang 10 manage pilih 10. Dalam begitu aja saya udah punya 100 orang. Gitu. 10 orang lagi, manage 10 lagi. Bayangin nggak? Jadi kerjanya pure by manage, tapi itulah goal setting, action plan, step by step. Oke, saya jadi ke Bushido butuh berapa? Jadi Anda udah tahu hitungannya. Oh, butuh 2 daimyo kanan. Dari daimyo butuh ini shogun. Jadi dari situlah Anda tahu pilar-pilar orang kuat. Dari situlah Anda kerjanya terarah. Tapi kalau nggak ada beginian ya, oke, Koeka. Besok Ci, Fang Fang. Besok Hesi, Alek, Alis. Saya udah lupain dong yang di sana gitu loh. Nggak ada programnya. Ngasal gitu loh. Sama kayak Anda mulai baru. Ya semuanya aja prospek, semuanya balas chat. Betul nggak sih? Semuanya apa kabar gitu. Jadinya nggak ada yang spesial lagi. Bukan Anda tetap nggak lakuin buat tim yang lain. Tetap. Cuma yang 10 orang ini lebih spesial. Anda ngobrol lebih lama. Anda konsultasi lebih detail. Lebih aja. Bukan nggak lakukan buat yang lain. Tapi lebih rinci jadinya. Oh, jadi besok Eka nih udah terpilih. Oke, Eka besok harus Shogun ya, Kak. Jadi kita ukur. Oke, Yohanes Bobby, Shogun juga ya, bulan segini gitu-gitu nanti bantu. Jadi saya tahu, Yohanes Bobby juga punya pasukan lagi kan, 10 orang lagi gitu. Jadi kita kerja terarah, terukur, sistematis. Jadi nggak ada bushido-bushido kebetulan, semuanya diukur. Bukan nanti Anda lihat dari pairing aja, oh kurang 20 pair nih. Nah rata-rata kan Anda gitu kan, oh kurang 100 pair nih. Jadi nah, kalau oh kurang 20 pair di Boci Fang Fang. Saya lihat dong di Cifang Fang kurang 20 pair. Nah, di Fang Fang kaki lemahnya siapa? Oke, 2 bulan terakhir saya bantu Cifang Fang. Kan udah jadi. Karena Anda pilihan saya. Dari situlah kita sistematisnya begitu loh, Ci. Jangan kerja urakan. Jadi, kalau kerjanya berantakan, pasti nggak ada fokusnya. Nggak ada orang yang dapat lebih gitu loh. Urakan. Ada yang dapat, ada yang enggak gitu loh. Nah, itu sih goal setting kayak gitu. Di ala saya. Kalau saya goal setting ala saya, menurut saya ini yang paling baik. Karena saya pernah lihat Budi Darwin gambarin nabinya. Andrian, Novi, Dr. Yudi, Yohanes gitu. Dia gambarin jelas. Dan dia kan invest juga ke sana. Buktinya dia juga main sama kita kan. Kok Budi kan main dong, kadang di grup ini juga pernah. Tapi dia ada tahu di jalurnya siapa. Gitu loh. Ini kaki lemah atau kaki kuatnya siapa. Jadi rinci gitu loh, Ci. Jadi kita tuh hitungannya rapi. Nah itulah kenapa saya suka goal setting bukan dari trip, tapi saya suka dari Anwareng karena ini realistis. Real. Kalau Anda dapat samurai, income pasti 100 juta. Nggak mungkin, enggak. Itu udah pasti. Sekarang saya tanya sama teman-teman, income 100 juta kan kita bisa hidup dengan baik. Gitu loh. Bukan cukup lagi. Udah hidup dengan baik. Ada yang bilang kan, kalau 50 juta belum. Oke. Tapi kalau udah 100 juta sampai 170 juta, udah oke lah. Rata-rata ya nggak sih? Orang udah mau lah seriusin bisnis ini. Nah itu sih teman-teman kenapa pentingnya goal setting yang benar. Oke Pak. Terus ini ada pertanyaan lagi ya Pak. Jadi kalau setiap kali reset rank kita tetap harus mencari direct sponsor yang baru lagi ya? Betul, wajib. Saya pernah ketemu Robert Angkasa. Kalau teman-teman nggak tahu, Robert Angkasa tuh udah senior banget umurnya. Dia leader besar Amway, yang bikin Amway gede. Dan setiap tahun dia sponsor masih 100 orang. Saya nggak minta 100 orang. Saya cuma minta 40 orang. Kenapa Cici? Karena Cici tahun pertama udah sponsor, let's say 50-60 ya, Ci ya. Tahun kedua Cici, percaya nggak? 50-60 kan nggak jalan semua. Ya dong, dia berkurang paling hebat 10 atau 15 orang yang jalanin serius. Tapi tahun kedua, 15 orang belum tentu jalanin serius itu lagi loh. Ada yang udah ninggalin, ya. Ada yang mungkin meninggal, ya kan nggak pernah tahu.
Nah, itu berkurang terus. Kalau Cici nggak nambah di tahun ini, tahun ketiga berkurang lagi. Ngerti aja ya? That's why kenapa kita harus nambah. Tapi Tuhan adil. Kenapa? Karena kita setiap tahun tambah jago, tambah kuat. Kayak Cici pasti dibanding awal join sama sekarang lebih enak dong jualannya. Lebih enak. Ya, terus Cici udah punya income yang Cici bisa sharingin, betul ya? Nah, itulah kemudahan-kemudahan itu yang sebenarnya kita harus pakai untuk merekrut ulang lagi. Kenapa? Nggak mungkin habis orang itu. Ini kita Indonesia 260 juta orang, jadi nggak mungkin habis. Jadi tenang aja. Itulah saatnya dimana kita semua mulai bangun tim baru ketika tim yang lain dia berleha-leha aja. Santai gitu loh, ngerti ya Ci ya? Ada dong yang leader, udahlah domain gue udah pada jalan ini, ya udah gue tinggal nikmati. Sampai tahun ini nggak mungkin sekuat tahun lama, berkurang tenaganya. Orang mulai menikmati, sedangkan memimpin harus menderita, mana masuk akal. Tahun ketiga turun lebih jauh lagi, baru sadar, waduh, cari lagi tim udah telat. Tahun 4 udah bubar. Gitu loh teman-teman. Jadi kalian harus tahu bahwa jaringan nggak selalu kuat. Dan jaringan lama kuat, belum tentu tahun ini kuat. Jaringan lama dulu lemah, belum tentu lemah tahun ini. Nggak ada yang pasti. Yang pasti apa? Kalau kita bikin tim baru lagi. Itu udah pasti. Bangun ulang lagi. Itu udah pasti. Semangat baru lagi. Lagian Cifang Fang pasti lebih seneng. Kenapa? Karena kalau Cici dapat tim baru di luar tim lama ini, pertama kita masukin pasti di tim lama dong. Iya dong, ini main tim baru buka kaki lagi kan nggak bisa. Jadi tim lama seneng. Yang kedua apa? Anda akan ketemu semangat baru lagi, ketemu orang baru lagi. Kita akan ketemu tim yang mungkin lebih dekat lagi sama tim kita, gitu loh, Ci. Jadi nggak ada ruginya sama sekali. Untuk 3 bulan ini kita mulai ulang. Gitu. Untuk Bu Sido sama ya Pak ya? Harus cari orang juga, Ko Eka. Kalau Anda, makanya saya bilang perlu Anda set rank yang realistis dulu. Kalau belum samurai, nggak usah set Bushido dulu. Karena untuk jadi Bushido, butuh 90 per sehari stabil. Jadi jangan ke sana dulu. Nanti kalau nggak dapat lemes. Kalau saya bilang samurai dulu. Nah, ini saya ulang ya slide-nya. Jadi Anda dari sini sebenarnya bisa lihat juga ke Shogun, kemana bisa. Nah, ini. Saya ulang di sini. Nah, Anda lihat nih. Ini samurai, Anda butuh 2 ronin kiri, 2 ronin kanan. Kalau Shogun, jadi Anda butuh 5 samurai kiri, 5 samurai kanan. Betul ya? Butuh 5 samurai kiri, 5 samurai kanan. Nah, dari setiap samurai ya begini lagi. Punya 2 ronin kiri, 2 ronin kanan lagi. Jadi Anda kalau Shogun, Anda butuh 20 ronin kiri, 20 ronin kanan. Ya tinggal dikaliin aja. Nah, Daimyo ya tinggal dikaliin lagi. Bushido tinggal dikaliin lagi dari situ. Nah, di saya nggak mau ajar teman-teman achieve yang susah. Nggak penting. Anda harus achieve yang gampang. Kenapa? Karena 100 juta is okay. Nah, begitu udah samurai, baru set goal lagi ke Shogun. Gitu loh, Ci ya. Jangan langsung ke Shogun. Pusing kepalanya nanti. Jadi, Toreda Ronin nggak boleh di set goal. Kenapa? Terlalu easy. Jadi kita ke samurai dulu. Begitu udah samurai, baru set goal ke Shogun. Jadi Anda finish di 6 bulan jadi samurai. Sekarang ke Shogun. Set. 6 bulan lagi gue harus Shogun. Gimana petanya? Oh, yang Ronin ini harus jadi samurai. Gitu dong, Ci. Ya nggak? Yang Toreda pilihan di bawahnya juga naikin jadi Ronin, jadi samurai. Nah, dari situlah kita belahnya. Gitu loh. Jadi ini bisa di-adjust banget. Tapi teman-teman harus samurai dulu. Samurai AFC aja nggak banyak kok, nih saya lihat ya. Nih, saya kasih. Samurai AFC itu ada 156. Nggak banyak dari 300.000 member. Nggak banyak. Nah, makanya saya bilang, yuk ke samurai dulu. Oke, kita fight di samurai dulu. Anda finish di tahun pertama ini yang baru jadi samurai, itu udah bagus banget. Kenapa? Karena kok Eka dulu samurai, sekarang finish Bushido. Bener nggak kok? Banyak tuh kok Iya, Eka. benar, Dik. Ya, tahun lalu samurai. Oh, Sylvie Henry juga samurai.
Anita samurai, Dokter Yudi samurai. Jadi nggak apa-apa samurai, oke banget. Samurai itu susah loh, bukan gampang. Samurai itu susah loh teman-teman, bukan rank gampang loh samurai. Bukan loh, itu samurai cuma ada 156 orang dari 300.000 member. Jadi jadi oke buat fight. Itulah. Saya mau ngajak teman-teman punya income. Contoh Anda punya income 10 juta. Jadi 30 juta dulu. Terus 50 juta. Terus 80 juta. Gitu ya. Jangan langsung tiba-tiba 10 juta, tiba-tiba income-nya 300 juta. Kaget. Nanti kalau kaget gimana? Habis duitnya. Tiba-tiba duit kaget, tahu ya teman-teman ya. Anda tahu ya, banyak orang kita maunya kaya, tapi kadang mental kita belum siap kaya. Jadi tiba-tiba Tuhan juga tahu itu. Jadi tiba-tiba rekening kita ada 1 M, langsung cerai sama istri, ya kan, begajulan hidupnya. Jadi begitu ada loh. Anda kira duit itu jahat, teman-teman. Jadi kita sesuai kapasitas kita. Dari situlah tadi saya kan ngomong kan, kenapa samurai? Karena Anda buktiin diri Anda, berjuang, Anda layak lah dapat uang nanti. Saya percaya itu. Saya percaya Tuhan selalu kasih kita sesuai kapasitas kita. Kita belum cukup dapat 1 M per bulan, Tuhan nggak kasih. Kita belum siap, Tuhan nanti jadi rusak. Bener nggak sih? Rumah tangga rusak, main cewek, ya kan, cowok-cowok kan tahu sendiri udah megang duit gimana tuh. Main cewek, pijit nggak jelas, waduh, udah pusing deh kepala. Gitu loh teman-teman. Gitu, Cik Fang-Fang. Ya. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan? Ayo. Ini pada diem semua loh. Ini 105 orang Halo, diem semua. malam Pak Niko. Malam. Saya cuma pengen tahu tadi buku Yes. motivasi Bapak yang paling recommended bisa ditunjukin ulang Pak. Penerbitnya siapa? Bahasa Inggris Itu semua ya, Pak? dari Dale Carnegie. Ya, ini Indonesia kok. Dale Carnegie, satunya sama siapa? John Maxwell. Semua bahasa Indonesia ya, Pak ya? Oke, thank you Pak Niko. Ya, ini 2 buku yang terutama ini ya. Ini masih baru nih karena saya setiap ada buku ini saya kasih orang karena bagus banget. Karena dia ajarin kita dalam sisi prospeknya. Jadi ini bukan buku MLM loh. Tapi ini how to win friends and influence people. Jadi dia ngajarin kita bagaimana mendengarkan yang baik. Bagaimana bersikap ketika prospek gitu loh. Sebenarnya dia nggak literally MLM sih, tapi bagus banget nguasain conversation, nguasain percakapan saat kita lagi ngomong prospek gimana handle-nya gitu. Dia bagus banget, saya suka banget buku ini. Nah, ini kayak apa tuh? Tuh kayak menemukan nuansa dan nilai dalam berkomunikasi menggunakan diplomasi dan taktik, menyampaikan pesan Anda dengan lebih luas dan jelas, menjadi pemimpin yang lebih efektif, menguasai era internet, meningkatkan kemampuan menyelesaikan pekerjaan, memaksimalkan kekuatan sarana digital. Bagus deh ini. Ini saya rekomen banget buat teman-teman. Murah kok bukunya, cuma berapa sih ini? Waktu itu saya beli 80.000 ya. Ini Anda screenshot aja. Tuh ada tulisan nasional bestseller tuh. Ini bukunya. Kelihatan kan? Iya, iya, kelihatan, Pak. Mungkin teman-teman bisa di screenshot ya di ininya. Iya, kalau Anda teman-teman kalau ke Gramet gampang carinya buku ini. Karena buku ini bayangin ya. Saya dari tahun 2007 ya, selalu di Gramet bestseller. Selalu. Jadi kalau Anda datang ke yang buku motivasi itu selalu ada dia. Selalu bestseller. Itu saya ikutin. Saya tiap beli kasih orang, kan bagus banget. Oke. Bisa dibeli di Gramet ya, Pak ya? Ya, terus ya. Banget. Makanya saya baca buku sekali-sekali lah. Anda nggak suka baca buku, oke. Tapi coba baca ini sekali deh. Bagus banget. Saya juga waktunya pusing. Ada handphone, ada apa. Tapi kalau saya baca dia, kemarin saya ke Anyer, saya baca buku di pantai. Saya suka sih. Anda juga kan kalau bosan ke Malang yang dingin-dingin, ya nggak? Tenangin diri 1-2 hari.
Seru. Teman-teman tolong di-mute ya. Pak. Ini Pak Michael DJ mau tanya, silakan. Ya, mute. Oke, jadi selamat malam, Puniko. Jadi saya mau bertanya, pertanyaan saya, bagaimana cara saya atau kami menyatukan visi ya dengan downline kan tadi kalau tips dari Pak Niko kan pilih 10 orang pilihan gitu yang kami bisa fokuskan gitu ya kan. Nah, tapi misalnya visi saya pribadi dan visi mungkin beberapa dari 10 orang ini berbeda gitu, Pak. Nah, itu bagaimana cara kami menyatukan? Ini Michael, bukan satuin visi. Yang saya bilang cari orang yang memiliki visi yang sama. Apa maksudnya sama? Bukan apel sama apel, bukan itu. Maksudnya kita sama-sama pengen maju, kita sama-sama pengen punya impian, kita sama-sama pengen besar kayak gitu. Nah, gimana cara ketemu orang seperti itu? Ini tips ya. Kalau saya nggak akan ubah kelinci jadi kebo. Saya nggak akan ubah kucing jadi kambing. Kenapa? Kucing tetap jadi kucing. Kambing tetap jadi kambing, kebo tetap jadi kebo. Makanya direct sponsor saya harus banyak. Kenapa? Karena akan kesaring sendiri. Sama kayak saya tebar jaring ke laut. Oke? Saya nggak bisa pilih saya mau nangkapnya ikan kakap. Saya nggak bisa pilih saya mau nangkapnya ikan blue marlin. Atau saya mau nangkapnya ikan hiu. Saya nggak bisa pilih. Yang saya tahu, saya tebar jaring terus rajin. Dapat kakap. Sisanya taruh sini. Dapat ikan teri, ya udah. Mancing lagi, cari ikan apa? Ikan sapu-sapu. Ya nggak akan ada sih di laut. Ikan Nemo. Jadi teman-teman, apa sih yang saya ngomong? Anda direct sponsor sampai Anda dapat 10 orang itu. Bukan Anda sponsor 10, oke, inilah 10 orang pilihan saya. Nah, itu yang saya takutin tuh, Pak Michael ya. Jadi jangan berdasarkan sponsor, saya sponsor 10 teman baik saya. Udah 10-10-nya, inilah nabi gua. Gitu loh, nggak bisa. Itu yang jadi salah. Kenapa? Jadi kita gantungin harapan ke dia. Dan begitu dia nggak jalan, dia nggak sevisi, dia emang nggak mau maju, dia cuma mau coba-coba, kitanya yang kena, gitu loh. Kitanya udah habisin waktu ngembangin dia 2 bulan. Gitu loh teman-teman. Anda cuma boleh invest waktu Anda buat orang yang benar-benar pengen maju. Nah sekarang kalau Michael rekrut saya, lalu Michael rekrut Boogeyman. Kok Boogeyman di sini nih? Kok Boogeyman teman dekat Michael. Saya nggak deket, tapi saya jalan kenceng. Nah, Michael pilihnya Boogeyman sebagai nabinya, 10 orang terpilih ini. Invest ke dia, padahal dia nggak serius. Nah, sayang waktunya, itu maksud saya loh. Mendingan langsung ke saya. Nah, itu jangan buang waktu. Kita jangan buang waktu kambing dijadiin kebo. Jangan buang waktu orang malas dijadiin rajin. Mendingan saya cari orang rajin sekalian. Kan masih banyak orang rajin di luar. Nah, itu maksudnya di training ini, teman-teman. Kebanyakan dari kita kesalahannya apa? Waktu saya udah sponsor, lalu saya mengharapkan dia yang jalan. Apes gitu loh. Disitulah saya waktu menunggu dia, saya follow apa. Saya setiap hari saya kabarin dia, saya follow up dia, semangatin dia, tapi dia tetap nggak mau. Terus gimana, Pak? Saya cuma bilang, ya cari orang baru. Gitu loh. Nah, masalahnya dia enggak. Dia maunya dia yang jadi. Gitu loh. Padahal yang rekrut juga kapasitasnya belum gede. Gitu loh. Jadi dia saling mengharapkan gitu loh semuanya gitu loh, Michael. Nah, itulah yang nggak boleh di bisnis ini. Kenapa? Masih ada orang di luar sana yang rajin, tapi mungkin nggak ada modalnya. Gampang kalau gitu, kan gue tinggal modalin. Contoh gitu loh, Michael. Dibanding ada orang yang join langsung diamond, udah tuh, ya udah, bye-bye. Nah, itu yang saya nggak mau kalian buang waktu di sana. Saya nggak mau kalian juga salah pilih orang. Gitu loh. Buktinya tuh Udin, sopir taksi, sekarang jadi samurai. Kemarin, bisa-bisa aja ternyata. Nah, itu yang maksud saya. Jangan buang garam di laut. Jangan main sama orang-orang yang gini. Teman-teman, kalian main sama orang malas, kalian jadi malas. Kalian banyak kan di bisnis ini, tau nggak apa teman-teman? Banyak bisnis ini orang yang desperate. Orang yang udah hopeless hidupnya. Jadi waktu kalian nawarin peluang, udah aku coba-coba aja, gitu ya. Waktu dia coba-coba aja, dia udah desperate juga. Udah nggak ada ini, nggak mau maju juga. Nah, kalian seriusin ke sana. Padahal bagi saya,
Lu di luar sana ada desperate, tapi ada orang juga yang pintar, ada orang yang mau kerja keras, ada orang yang mau rajin. Nah, orang-orang desperate ini kalian joinin karena dia mau join juga. Lalu kalian main sama mereka. Mereka akan tarik Anda ke aura mereka. Mereka akan tarik kalian yang bersih, yang otaknya mau maju, jadi ikut hopeless kayak mereka. Itu begitu. Kalian main sama mereka, kalian akan ditarik energinya semua. Kalian akan dibikin nyerah semua, nggak hoki, semua ada di situ. Karena aura buruk itu datang. Makanya kalian kalau main sama tukang nonton film bokep, kalian jadi nonton film bokep. Kalian main sama orang benar, kalian jadi orang benar. Kalian main sama orang pintar, main jadi orang pintar. Pernah dengar nggak sih kata-kata kayak gini? Pasti pernah ya. Itulah pentingnya kita nentuin. Makanya itulah pentingnya kalian bangun lagi ulang selalu. Kenapa? Karena belum tentu situasi tahun ini bagus, tahun keduanya mereka masih bagus. Ada yang lagi down, gitu loh. Ada yang gimana. Disitulah kenapa kita harus tetap merekrut orang. Cuma dalam hal ini gini, masa bulan ke-6 nggak boleh rekrut orang? Ya tetap boleh. Tapi 3 bulan pertama ini, bagi orang yang baru join semua, kalian semua yang ada di periode kuartal triwulan pertama ini, fokuslah dari sponsor dulu. Saya nggak mungkin salah, karena apa yang saya ngomong udah saya buktiin. Tuh, saya udah buktiin kok omongan saya. Gitu loh teman-teman. So, ayo. Jadi itu pentingnya Michael ya. Bedanya bukan visinya disamain, apel sama apel, melon sama melon. Oh, gue maunya gini, lo maunya gini. Bukan. Kita sama-sama mau maju, kita sama-sama mau fight, kita percaya ini tempatnya buat mulai. Ya, tuh ada Pak Yuko tuh, minyak kumpul sama minyak. Tuh. Kita kan kayak gitu selalu. So Michael is okay. Michael, saya nggak tahu Michael masih muda apa enggak, saya nggak tahu, tapi muka sih masih muda ya. Saya juga muda, Michael. Saya 31 tahun umur saya. Saya waktu join di IFC pertama kali 29 tahun. Dulu, nggak ada orang lihat saya. Karena saya masih 29 tahun. Kesannya gimana? Tapi hari ini, Michael, IFC ini sekarang adalah mungkin salah satu network marketing yang paling besar sekarang. Dan Michael udah ada di sini. Michael udah tahu loh. Michael sekarang udah memilih ini. So, Michael, saya mau kasih tahu ke Michael gini. Kamu udah pilih jalan ini. Nggak ada yang kebetulan. Kamu udah invest duit di sini. Mungkin teman-teman kamu ada yang jauhin kamu, karena kamu jalanin AFC, ini semua harus dibayar harganya. Kalian udah buang duit, buang tenaga, buang waktu, kalian harus mati-matian di sini berjuang untuk buktiin bahwa mereka salah dan kita benar percaya impian kita. Itu tempatnya Michael. So kamu masuk di sini nggak bisa coba-coba. Pilihannya sukses atau sukses. Kalau kamu gagal, semua orang yang ngelecehin kamu, yang tolak kamu, itu akan ketawain kamu. Dia bilang, tuh, gue udah bilang lo jangan join. Ngerti ya? Dia akan tarik kita ke sana. Saya enggak. Saya nggak punya teman, jujur teman-teman. Karena hidup saya di 19 tahun full kerja. Karena papa mama saya cerai, jadi saya harus cari duit. Saya nggak punya teman. It's okay. Sekarang saya punya teman 300.000 orang kok, member saya. Semuanya saya temenan baik. Saya mau Ko Eka, saya treat Ko Eka kayak Koko gitu. Kita kayak temen kok, bercanda-bercanda, nanti mau ke Bali bareng. Maksudnya, saya anggap kalian keluarga, temen. Dan teman saya yang dulu, yang pertama kali ceng-cengin MLM, sampai sekarang rumah juga nggak ada. Serius. Masih kerja sebulan 7 juta, apalagi lagi dipotong karena pandemi. Saya nggak punya temen kayak mereka dulu. Sekarang saya punya duit, dia datang minjem duit. Gitu lah teman-teman, ngerti ya? Jadi Michael harus tahu, jangan Anda nyerah, karena ketika Michael menyerah, mereka akan nomor 1 paling bahagia. Makanya pada saya bilang, maka kita akan kecewakan dia. Gitu, kita yang akan jadi. It's okay. Ambil timingnya aja Michael. Nggak apa-apa. Michael, saya lagi ngerasain berat. Jalanin MLM ini. Bersyukurlah. Kenapa? Karena aroma suksesnya itu dekat. Karena kita bersusah-susah dahulu. Disitulah. Kalian yang lagi susah ya, saya mau kasih tahu. Nggak ada memang yang mulai ini lagi seneng. Nggak ada. Semuanya mulai lagi susah. Dijauhin temennya, dikatain gila, dibilang jangan join MLM, semua gitu. Nanti pada endingnya kita bayar dia. Emang begitu kok. Kalau kita jadi Anda harus tahu ya, ketika Anda memulai sesuatu, lalu jalan Anda penuh lika-liku susah, maka Anda harus tahu, Anda sudah dekat sama kesuksesan.
Tapi kalau Anda jalani sesuatu, semuanya mudah, semuanya enak, maka ini kayaknya jalan salah deh. Ngerti ya? Karena mana bisa Anda sukses tanpa ada jalanan terjalnya gitu loh. Jadi Anda yang lagi jalanin ini, kayaknya enak nih, kayaknya mantap gitu. Wah, ini kayaknya jalannya salah. Gitu loh kira-kira. Karena menuju sukses, Anda Google deh. Coba bilang gini, jalan menuju sukses atau roadmap to success gitu. Pasti susah-susah deh. Gunung lah, ada paku-paku deh, lewatin gitu loh semua. Begitu memang. Jadi Anda yang lagi jalan-jalan sulit, bersyukurlah karena Anda lagi jalan tempat yang benar. Tapi yang jalannya smooth, mulus. Wah, ini udah jelas bukan kesuksesan nih. Ya nggak? Kayak kita nih, anak-anak muda, duduk-duduk manis, main game tiap hari, ya kan? Ngerokok, bercanda-bercanda terus. Itu kan nggak mungkin jadi sukses, gitu loh. Nggak mungkin. Kalau kita yang lagi disusah-susah, ini lagi dekat nih. Jadi itu ya, teman-teman ya. Itu buat Michael juga ya. Saya nggak tahu saya ngomong gini kenapa, karena saya lihat Michael anak muda aja. Oke, Go. Thank you, Go. Oke, buat teman-teman yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan lagi ya. Ini jarang-jarang loh Pak Niko loh. Susah banget janjiannya ini. Pada diem nih, gue anak-anak geng-geng Surabaya. Iya. Ini ada Alex nanya, halo Pak Niko, saya join IFC dari Kanada. Saya mau tanya, apakah ada kabar untuk perizinan stokis di Amerika? Thank you. Pak Alex bisa rekomen sih, soalnya kita untuk jadi stokis per wilayah ya. Nanti Pak Alex bisa ngajuin sendiri sebenarnya. Kalau kita sendiri buka nggak bisa. Tuh, saya lagi gara-gara Michael, saya lagi lihat tuh apa? Nih, saya lagi lihat map-map menuju sukses tuh nggak? Di Google. Anda pasti pernah lihat ilustrasinya deh yang kayak jalan, ada paku, ada jurang gitu, baru sukses. Emang kayak gitu kok. Kalian harus bangga ketika Anda jalan ini bersusah payah. Karena nanti itu jadi ceritanya. Kalau Anda jalan ini sangat mudah, easy peasy. Saya kasih mic ke Anda nih. Coba Cifang Fang ceritain dong kenapa Cifang Fang sukses. Dia bingung loh. Tahu kok kopanya sharing aja orang join deh gitu loh. Tapi kalau kalian udah lewati tuh neraka ya kan, lewati ini, baru ceritain kenapa. Karena saya jatuh dan saya bangun lagi. Gitu kan, ya nggak sih? Itulah yang menginspirasi dari setiap orang sukses. Karena mereka melewati kesulitannya. Jack Ma, ya kan Anda pernah nonton nih pasti Jack Ma, Mark Zuckerberg, Facebook, Larry Page, Google. Itu orang-orang hebat semuanya begitu. Starbucks, KFC, itu kan punya semua success story-nya. Kalau kalian mudah, nggak ada success story, ya udah nggak mungkin sukses. Begitu. Ini yang lain nggak mau nyalain video ya, biar kita lihat mukanya. Kayak ini saya lihat Cifang Fang cantik, untung jadi lihat terus. Oh, ada Sherlyn. Baru lihat nih ganteng-gantengnya muncul juga. Gitu teman-teman. Nanti kalau kalian yang chat saya belum dibalas, saya benar-benar lost karena saya kan buka ini ya, paket buat COVID. Jadi buat orang COVID, kalian bisa dapat barang ready stock. Kalian nggak usah inden. Itu nomor handphone pribadi saya yang di-share. Makanya banyak banget, saya kadang udah nggak bales chat kemana-mana karena saya fokus buat balesin orang-orang yang COVID dulu. Jadi saya mohon maaf kalau ada chat-chat yang nggak kebales ya. Oh, saya tahu nih JJ Nender nih suka tag saya di Instagramnya. Halo, Halo, Ci. saya lagi di jalan, lagi di mobil, sorry. Tapi stay tetap nih, Ya. tetap Nah, dengerin. kenapa saya mau minta teman-teman nyalain video biar kita kenal, karena saya kan nggak mungkin bisa notice satu persatu ya. Justru kalau buka video saya bisa notice, oh yang ini, oh yang ini gitu loh. Bukan kalian aja yang notice, oh Pak Niko yang kayak gini, gue juga notice juga, oh ini kayak begini, gitu loh teman-teman. Nah ini kan kelihatan rame kan, ini nih, oh kelihatan, oh tadi kita ngomongnya nggak bertiga doang, tadi yang Ko Eka, Cifang, dan Cifang cantik nih. Gitu ya teman-teman ya. So teman-teman yang jalanin ini, saya merasa ini adalah nggak ada yang kebetulan.
kita ada di suatu platform di mana pandemi, bayangin nggak sih kalau pandemi kita nggak ada di platform ini? Nah, saya merasa teman-teman kalian adalah orang-orang yang terpilih dibanding teman-teman yang lain yang nggak pilih ada di sini. So, buat teman-teman kalian yang udah datang di sini, berjuanglah. Jangan nyerah. Kalau baru 3 bulan, Pak, saya udah coba gagal, nggak ada income. Saya 1 tahun. Saya 1 tahun dulu jalan MLM, nggak ada hasil. Dokter Louis 1 tahun 3 bulan nggak ada hasil. Iya, Pak. Jadi Pun kalau teman-teman, isi tapi dari kalau suka foto. bener Pak Aris. Jadi teman-teman harus sabar. Semua ada waktunya. Karena saya selalu ngomong gini, sukses sama dengan persiapan bertemu kesempatan. Oke? Ingat tuh kata saya tuh. Sukses adalah persiapan yang bertemu dengan kesempatan. Masalahnya gini, ini persiapan. Saya udah siapin diri saya. Saya berusaha, marketing plan saya tahu, product knowledge saya tahu. Tiba-tiba kesempatan datang, saya siap. Yang kita takutin tuh apa teman-teman? Kalian nggak siap. Jadi persiapannya nggak ada. Product knowledge nggak tahu, marketing plan nggak tahu, cara closing nggak tahu, NDO nggak tahu. Ketemu kesempatan, nggak jadi apa-apa. Nah, kita ini manusia, kesempatan tuh unsurnya dari Tuhan. Jadi kapan tiap orang punya kesempatan, timingnya datang sendiri-sendiri. Tapi yang kita bisa handle sendiri apa? Persiapannya kita bisa handle. Belajar, terus datang training, nggak pantang nyerah, selalu ada, selalu jalanin. Nah, kesempatan itu Tuhan yang atur. Nah, kita doa doang, kerjanya sampai kesempatan ini datang. Oke? Itu prinsipnya teman-teman. Anda tahu nggak training yang paling bagus apa? Coba saya mau tanya ke siapa LOP. nih? Siapa tadi yang bilang LOP? Aris kok. Aris. Tahu nggak Aris? Training yang paling bagus tahu nggak apa? Adalah training yang Anda nggak datang. Gitu ya. Jadi training yang paling bagus adalah training yang kalian nggak datang. Itulah yang paling bagus nih. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu kapan waktunya kita datang. Kesempatan itu teman-teman. Sama kayak contoh saya deh. Saya nggak mau contohin orang lain. Kalau saya dulu waktu 1 tahun di bisnis network saya nyerah, hari ini saya nggak duduk di sini. Gitu loh teman-teman. Saya jadi ceritanya saya umur 24 tahun join MLM, 1 tahun saya gagal, bener-bener gagal, tutup poin tiap bulan, nggak ada hasil, tapi saya nggak nyerah. Umur 25 saya baru make money 1M pertama saya. Coba, nah sampai umur 29 saya sukses, lalu Pak Ernest guide saya jadi manajemen di IFC. Kalau 1 tahun pertama itu saya gagal dan saya tinggal, jadi saya nggak dapat 1M, dan saya nggak ada di IFC. Itu loh maksudnya teman-teman, saya mau kasih tahu ke Anda. Sabar aja. Beneran sabar aja. Kalau Anda 1 tahun pun, stay aja. Karena Anda udah lihat di bisnis ini, lihat beberapa teman-teman kita sukses. Itu penting. Bukan nih kita ada 166, 166-nya gagal. Lalu saya suruh Anda bertahan. Itu yang saya gila. Ngerti ya teman-teman ya? Tapi kalau kita 166 di sini, setengahnya udah rasain income-nya, so bisnis ini jadi mungkin. Gitu loh teman-teman. Jadi tinggal kita tunggu momentum kita. Network marketing atau retail sama aja, susahnya sama. Suksesnya juga sama. Anda bangun kopi, ada yang sukses, ada yang enggak loh. Yang gagal lebih banyak dari yang sukses. Sama kayak di sini. Kalau kalian udah di sini, sabar aja waktu kalian akan datang. Ketika Anda keep tracking, sama kayak Anda nih sekarang adalah sebuah mobil. Kok Eka nginjek gasnya 80 km per jam, cepet, set. Kok Yohanes Bobby 70, cepet, set. Yohanes 100 kilo, cepet. Kalau Anda mungkin cuma 5 km per jam, lambat banget. Tapi nyampe nanti, ngerti ya sih? Walaupun cuma 5 kilo, selama Anda nggak rem atau berhenti, Anda akan sampai juga. Nah, itu maksud saya. Teman-teman kalian akan sampai, sepelan apapun itu. Gitu. Jangan bandingin diri Anda sama yang cepet. Jangan bandingin diri Anda sama Ko Eka. Jangan bandingin sama Ko Bobby. Kenapa? Karena mulainya beda. Mereka mulai lebih dulu. Kalian belum. It's okay nggak? It's okay. Ini buat anak-anak muda,
Kalau kalian bingung ngapain, kalian bisa tuh Sherlyn, IG-nya juga bagus-bagus. Banyak kok IG bagus, gimana sih cara sharing yang baik. Ada share income-nya. Di story saya juga penuh tuh. Orang tag saya semua, saya pasti ngepostin. Tujuan saya ngepostin apa sih? Biar kalian bisa nyontek sih. Jadi kalian bisa nyontek orang-orang sharingnya gimana. Yang menarik. Itu sih tujuannya. Jadi kalian bisa follow saya pasti follow Anda. Saya bukan selebgram kan. Saya orang follow ya saya follow. Buat apa sih saya join gitu? Biar kalian ada bahan referensi untuk nyontek. Oh, teman-temannya share begini. Oh, ada foto begini. Kalian bisa pakai juga. Saya punya anak muda namanya Andreas. Dia buka Instagram doang. 1 bulan income-nya 230 juta. Serius, dari Instagram-nya doang. Follower-nya cuma 500 orang, men. Nah, itu bagus juga. Ada yang jago Instagram, saya sebutin juga orangnya. Nanti kalian bisa aware. Ini Charmin sama Sherlyn beda orang ya. Saya kira sama orang loh. Mukanya mirip-mirip. Adik kakak itu, Pak. Kakak itu. Oh, ya. Boleh dikopas, Pak. Boleh banget. Itu tujuannya saya sharing gituan. Buat kalian bisa tangkep apa. So, teman-teman yang lain, ada yang mau nanya lagi? Mungkin udah malam kali. Saya nggak tahu ya. Kalau kita orang Jakarta, ini masih siang. Kalau orang Surabaya, saya nggak tahu ini masih malam nggak. Saya mau ke Surabaya sih. Nanti kita, kalau kalian di Surabaya, kita bisa ketemu. Saya mau makan nasi. Ini Dewi mau nanya ya? Enggak sih, saya di Makassar jadi udah malam. Oke. Ayah saya di Makassar. Oh, di mana? Ayah saya tinggal di mana? Soalnya ayah saya sama mama saya kan cerai. Oh, Saya sebenarnya orang Manado. Oh, Saya sebenarnya orang Manado, tapi Oke teman-teman, kayaknya udah Charmin juga udah ngasur ya guys. Dia mukanya udah diselimut, dia udah siap bobo. Saya nggak mau gimana, tapi teman-teman nanti kita zoom lagi nggak masalah gitu ya. Hari ini yang baru ketemu, salam kenal. Nanti saya jujur, saya bersedia untuk membantu Anda, menemenin Anda sampai Anda ke level samurai. Saya bersedia. Jadi kita bisa Zoom rutin, kita bisa bahas bareng strateginya. Anggap aja ini perkenalan buat teman-teman selalu bahwa kalian di IFC nggak akan pernah sendiri. Saya bersedia menemani teman-teman semua yang ada di sini maupun yang nggak ada di sini untuk kita sama-sama ke samurai bareng. Gitu ya teman-teman ya. Jauh dari hati saya pengen kalian ikutan juga sukses, bukan Koek aja yang bisa bikin sukses di sini. Cifang, tapi kalian juga bisa. Itu sih teman-teman. Jadi saya mau kasih tahu kalian nggak sendiri. Oke teman-teman ya. Saya mau bilang makasih buat yang undang saya, buat Ko Eka, Ko Yohanes, Bobby, itu benar-benar saya treat kayak keluarga saya. Dan buat Cifang juga yang selalu nyalain kameranya awal-awal, saya kesepian, cuma kita berdua aja. Buat teman-teman juga yang di sini yang akhirnya saya lihat nih, Cilia, Lili Ju, Ding Salim, Karisa, Ferry, Lydia, Lani, Dewi, Yuke, kita mulai sama-sama lagi di tahun ini. Mudah-mudahan minggu depan kita ada Zoom lagi, kita akan mulai sama-sama lagi. Oke, teman-teman ya. tanya terakhir, Pak. Itu ada yang mau tanya, Pak Niko. Mau tanya ya. Iya. Mau tanya kok gimana cara kayak mentor pertamanya Koko tuh siapa? Terus gimana caranya kita nemuin mentor yang tepat? Sama 2 pertanyaan. Satunya itu gimana caranya kita bisa determine kayak leader-leader yang 10 tadi, kayak traits apa yang kita harus lihat biar kita bisa nentuin ke 10 orang itu, kayak biar gampang nentuinnya gitu. Oke. Pertama, saya punya mentor sekarang adalah musuhnya. Dia anggap saya sebagai musuh sih, karena sekarang dia pemilik company di MLM tempat lain. Kami sama-sama anak muda. Saya umur 24 tahun, dia umur 25 tahun. Dia adalah mentor saya sih sebenarnya. Tapi sekarang dia menjadi musuh bebuyutan bagi dia. Kalau bagi saya dia tetap guru saya. Walaupun dia mau jelek-jelekin saya kayak apa ya udahlah, karena saya ada di IFC, sekarang kami besar, dia
kecewa, saya ngerti juga. Dia benci sama saya ngerti juga. Tapi bagi saya bisa sekarang karena dia. Tapi sekarang kita beda kapal. Soalnya sekarang semuanya juga cenderung memusuhin AFC semua ya teman-teman ya. Seluruh MLM sekarang semuanya musuhin AFC kok. Jadi saya biasa dibenci juga, saya biasa aja. Saya nggak penting pandangan itu sih. Yang saya penting member saya gimana. Keadaan dia, income dia itu sebagai saya penting. Terus nomor 2, yang itu susah Sherlyn. Untuk milih 10 orang itu susah. Kenapa? Nggak kenyataannya, maaf. Ini karena Sherlyn nanya aja. 90% orang yang bergabung sama kita biasanya nggak punya visi itu. Itu pentingnya makanya kita dulu yang punya visi. Kenapa? Karena akan susah kita ketemu orang yang memiliki visi kalau kita sendiri nggak ada visi. Dan saya yakin 160 orang ada di sini, belum tentu semua punya visi itu. Belum tentu dia punya impian yang dia komit mau kejar. Belum tentu. Saya udah lihat orang banyak. Saya udah ketemu artis dari siapa juga, saya udah ketemu di sini. Pejabat saya udah ketemu semua. Tapi, apa faktanya? Nggak semua orang punya visi besar. Nggak semua. Nah, jadi gimana kita menemuin? Kita harus punya dulu visi yang besar itu dulu. Karena kalau kita nggak punya, maka downline pasti nggak punya. Karena dia nggak bisa duplicate. Karena gini teman-teman, Anda percaya nggak sih, kalau kita di sekolah, kita kan hidup kita 20 tahun sekolah, itu nggak pernah diajarin kita harus punya impian atau visi yang besar. Itu masalahnya loh. Jadi, orang Indonesia, ini sorry to say ya, tapi orang Indonesia jarang punya visi, misi, impian itu. Jarang banget. Ini case nyata teman-teman. Makanya saya pernah dulu bikin case tadi bahwa saya pernah bahas ya, sensitif banget, dosen saya marah besar. Saya bilang gini, bahwa Indonesia itu nggak percaya, nggak punya pahlawan. Kenapa? Jadi kita nggak punya tuh kayak di film-film Amerika kayak orang yang bersedia mati kayak pemadam kebakaran, tau nggak ya? Di film-film tau kan, yang mereka nyelamatin anak, terus dia anaknya selamat tapi dia enggak. Kalau di Indonesia dibilang mati konyol. Jadinya gitu loh, ngerti nggak? Ngapain mati konyol, gaji nggak seberapa, gitu loh. Jadi tema hero itu jangan ada di budaya Indonesia. So makanya itu berhubungan juga dengan memiliki visi impian yang tulus. Gitu loh. Maksudnya saya tulus mau bantu Sherlyn jadi sukses. Jarang orang kita bisa punya gitu. Saya lebih mikir, oke, saya rekrut Sherlyn, biasanya dapat bonus, nanti dia gede, jadi saya bisa Bushido. Jadinya ke sana tuh. Jadi jarang, makanya di kita saya mau ubah konsepnya. Jadi kita harus punya visi impian itu dulu yang benar. Kayak saya, waktu saya bawa AFC punya omset 1 bulan 350M. 2 bulan yang lalu. Bulan yang ini 400M-an. Saya tanya ke Pak Ernest, tau nggak saya bilang apa? Pak, gue udah bawa sales segini besar. Udah finish menurut beberapa orang. Karena kita udah jalan ini udah 2 triliun lebih. What next? Saya bilang. Karena saya orangnya suka challenge. Saya maunya di challenge. What next? Tahu nggak dia bilang apa ke saya? Bantuin saya untuk AFC bisa bangun AFC Care rumah sakit. Rumah sakit buat orang kanker sama gagal ginjal yang miskin. Kan orang cuci darah mahal, teman-teman. Kalau teman-teman tahu cuci darah tuh mahal. Terus orang kanker, kalau kalian divonis kanker, amit-amit, tuh biaya kanker itu bisa 200 sampai 400 juta. Kalau orang mampu, oke. Kalau orang asuransi, oke. Kalau enggak, nah, Pak Ernest lagi mau bangun AFC Care rumah sakit itu untuk orang-orang yang nggak mampu itu. Disitulah kalau kalian main sama orang yang punya visi besar, kalian akan sampai di sana. Sama kayak kalian sekarang, teman-teman. Saya udah pernah bilang di NDO, visi nggak boleh diukur pakai duit. Dia nggak bisa materialistis, nggak bisa di visi. Kalau impian boleh. Saya ingin rumah mewah, saya ingin mobil mewah, boleh. Tapi visi nggak boleh. Nah kalian teman-teman, mumpung nih, kan mungkin ada yang NDO, ada yang enggak. Pernah nggak sih Anda mikir, mungkin teman-teman ada yang umurnya udah 20, ada yang 30, ada yang 40, ada yang 50. Pernah nggak Anda pikir sekali aja, tuh apa alasan Tuhan untuk bikin Anda umurnya tetap panjang? Apa coba? Mau gedein anak-anak? Kan nggak ada lo juga anak tetap gede gitu loh. Benar nggak sih teman-teman? Pernah nggak sih Anda ada sekelibet pertanyaannya? Kira-kira kenapa Tuhan harus bikin Anda umur lebih panjang?
Ngapain coba? Nih ada teman-teman mungkin umurnya udah 40, 50, buat apa? Lihat anak-anak Anda sukses? Bukan dong. Mungkin alasannya buat kita bisa lebih berguna buat orang lain. Kalau itu saya udah ketemu visi saya. Makanya ajal, takdir kan nggak ada yang bisa tahu ya. Tapi amit-amit andai kata Tuhan ambil saya udah merasa at least saya pernah melakukan sesuatu buat orang lain. Jadi saya nggak akan nyesel pernah hidup. Karena at least saya berusaha, kan kalau ngomongin amal ibadah, saya masih buruk deh. Doa, ingat Tuhan, masih buruk deh. Tapi at least saya pernah dalam hati saya benar-benar melakukan buat orang sungguh-sungguh untuk membantu dia. Nah, so teman-teman, hari ini mudah-mudahan kalian terketuk punya visi juga. Bukan buat bantu orang, nggak tahu. Orang bisa banyak kok visinya apa-apa. Tapi Anda harus punya visi yang hebat itu. Maka saat itu ada, maka Tuhan pasti beserta kita. Tuhan akan sertai kita, karena kita akhirnya punya tujuan hidup. Nah, kita hidup mau ngapain nih? Gedein anak, lihat anak-anak sukses, cucu, bukan kayak begitu dong. Ada alasan kenapa Tuhan bikin kita hidup. Kenapa alasan Tuhan bikin kita kaya. Kenapa Tuhan bikin kita miskin. Ada semua alasannya, teman-teman. So, teman-teman, mungkin terdengar bullshit buat kalian sebagian. Mungkin. Cuma saya mulai jalan sama visi saya. So, saya akan bertemu juga orang-orang yang punya visi itu juga. Simple. Kalau saya cari duit, saya nggak di MLM. Saya main money game aja. Kalau nggak, saya dagang aja sekalian. Ya nggak sih? Sama-sama hasilin duit kok. Tapi kalau saya pilih mau jadi berkat, saya mau bantu orang yang nggak ada ekonomi, mau jadi ada ekonomi. Saya mau bantu dia yang sakit-sakitan, udah hopeless keluarin duit buat minum obat, bisa lakuin di sini. Makanya saya bilang MLM nggak mungkin sehina itu. Kalau kerjaan saya, bikin orang yang nggak mampu jadi mampu, bikin orang sakit jadi, bukan sembuh deh, lebih baik. Mana hina kerjaan ini. Terus kalau saya prospek ditolak, saya oke-oke aja, karena tujuan saya bukan itu kan. Tujuan saya mau bantu Anda kok. Saya mau berpartner sama Anda, sukses sama-sama. Kalau lu nggak mau, ya udah, gue cari yang lain. Tapi kalau saya posisiin diri saya sebagai penjual barang, lalu saya tawarin Sherlyn dan Sherlyn nolak, maka saya akan sakit hati. Karena saya jual barang buat dapat komisi. Paham ya? Paham ya teman-teman ya? Itu dua sudut pandang beda aja. Paham, Nggak Bo. ada apa-apa. Jadi saya nggak pernah masalah Anda tolak saya, Anda saya. Kenapa? Karena nanti ujungnya yang rugi bukan saya. Kalau tujuan saya baik. Nah, itulah teman-teman, mulai bentuk visi itu, maka Anda baru bisa memilih orang itu. Kalau Anda sendiri nggak punya visi seperti itu, apa yang mau dipilih? Itu benar, Sherlyn nanya. Bingung dong, apa kategorinya gitu loh. Tapi kalau Anda mulai ketemu visi itu, ada orang yang benar-benar jalanin ini, ada kok banyak. Banyak kok, saya banyak ketemu member, kalau saya benar-benar mau bantu dia, Pak. Saya mah bisnis, saya udah ada, saya udah cukup juga, tapi saya jalan ini karena mau bantu orang. Banyak kok. Ada yang komit sama impian dia mau jadi anak yang membanggakan orang tua, ibu ayahnya semua hidup dari dia mau jadi sosok anak yang mulai dibanggain. Itu juga part of visi kok. Dia mau gitu, mau jadi anak yang bisa diandalin orang tuanya. Oke juga, nggak usah tinggi-tinggi banget juga teman-teman, tapi Anda harus tahu visi itu apa. Waktu Anda bentuk, sejalannya Anda akan ketemu orang-orang gitu. Sama kayak Sherlyn, gimana sih rasa jatuh cinta? Nggak bisa dijawab. Sherlyn jatuh cinta dulu, baru Sherlyn tahu gimana ciri-ciri orang jatuh cinta. Ngerti ya teman-teman ya? Iya dong, kalau Sherlyn nggak pernah jatuh cinta, gimana Sherlyn bisa tahu teman lagi jatuh cinta? Gitu loh. Nah, itu tuh kayaknya perumpamaan yang paling tepat tuh menurut saya. Jadi gimana dapetinnya? Kalian akan dapat waktu kalian punya visi. Saya nggak minta visi besar. Saya minta kalian punya visi. Jadi kalau kalian punya visi, kalian juga tahu downline mana yang punya visi. Yang mana yang ngotot sama visinya, yang mana yang komit sama visinya, kalian akan tahu karena kalian itu juga. Gitu teman-teman. Ya, it's not about money selalu. It's not. Nggak selalu urusannya duit di sini teman-teman. Banyak di bisnis ini kita udah belajar malah. Kalau ternyata duit bukan nomor satu. Duit bukan segalanya, setuju. Semua butuh duit, saya setuju. Tapi nggak segalanya soal duit, saya beneran. So itu teman-teman buat kalian. Nanti suatu hari kalian jadi juga, jangan sombong, duit nggak usah beliin yang aneh-aneh.
Kita invest hal, nggak usah beli mobil-mobil mewah. Duh, kita di AFC nggak pernah diajarin beli-beli mobil mewah. Beli nggak usah. Ada invest rumah, tuh kayak Cifang, betul. Invest rumah lagi murah. Kita invest, nanti 4 tahun lagi naik. So, teman-teman, saya harus connect Zoom lagi. Saya harus connect Zoom, teman-teman. Saya nggak bisa lama-lama. Saya jadwal Zoom padat soalnya. Nggak apa-apa ya teman-teman ya. Kita 2 jam yang penting kualitasnya ya. Nanti kalau kurang nggak apa-apa kita ketemu lagi. Gitu ya teman-teman ya. Ingat, training yang paling penting adalah training yang Anda nggak datang. Itu udah yang paling bagus sudah training. So harus terus datang ya. Wah, ada Jimmy nih. Ini Pak Jimmy saya paling suka cara dia bawain presentasi. Seriously, saya banyak melihat dia salah satu leader yang presentasinya yang paling bagus. Oke teman-teman, saya nggak mau cangcing-cincong, salam kenal. Kalian bisa follow buat belajar, share di Instagram yang bagus kayak apa. Bukan saya yang bikin, leader-leader juga yang pada buat, tapi dia nge-tag saya semua. Kalian lihat aja apa yang cocok ambil. Oke? See you guys semua. Salam kenal dari saya. Thank you. Thank you, Ko Niko. Thank you, Pak Thank Niko. you. Thank you.